Oke, silakan Bu Jo. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Anak Dara jalan gemulai pergi ke kampus ke Darussalam. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali hadir dalam kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Aceh Selatan. Salawat beri salam juga senantiasa kita sajikan kepada Rasulullah SAW yang telah membuka pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah menuju pola pikir yang Islamnya. Bapak Ibu, sebelum acara seremonial kita laksanakan, adalah sama-sama terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adalah sama-sama kita membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Fatihah. Mari Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita doakan pada hari ini Allah ijabah doa kita dan Allah lancarkan semua urusan-urusan kita. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara puncak, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa tertib dan juga khidmat dalam mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan lagu Mas Putri. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Yang lain mana? Bergerak majukan pendidikan. Guru penggerak hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi.
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Cara selanjutnya, satu kehormatan telah hadir di rumah kita, yaitu yang terhormat Bapak Kabid kita Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Bapak Saleh Amin SPD. Selamat siang Bapak Saleh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya, yang terhormat Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Bapak Irfan Dhani. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Ibu Cut. Ya, alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah Bu Cut. Ya, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, luar biasa pada hari ini juga kata penghormatan kita sampaikan juga kepada narasumber hebat kita yang tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu datang langsung ya dari Aceh Barat Daya, yaitu Bu Ibu Ernia ST. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Ibu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Yang terhormat juga yaitu moderator hebat kita pada hari ini, yang juga Bapak Ibu dihadirkan langsung ini jauh-jauh dari Aceh Barat Jaya, dari Aceh Jaya, yaitu Ibu Mardiana SPD SD MPD. Selamat siang Ibu Mardiana. Selamat siang Bu Cut. Oke, gimana kabarnya? Sehat Ibu? Sehat luar biasa, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sebelum kita mulai acara, marilah sama-sama kita mendengarkan dulu kata-kata sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid GTK Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Bapak Saleh Amin. Kepada Bapak Saleh, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, selaku hamba kita tidak pernah berhenti mengucap rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang yang berbahagia ini masih bisa mengikuti kegiatan perancangan P5 profil Pancasila yang dilaksanakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Aceh Selatan. Dan selawat bering salam tidak jemu-jemu juga kita kirimkan ke junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada ke alam Islamiyah seperti yang kita jalani sehari-hari pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Komunitas Guru Penggerak Aceh Selatan, Pak Irfan, yang kami hormati Ibu narasumber yang tadi katanya memang didatangkan dari luar Aceh Selatan, spesial dari Aceh Barat Daya, dan Ibu yang dari Aceh Jaya juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi dalam kegiatan hari ini, sehingga memang tujuan dari kegiatan guru penggerak adalah akhirnya adalah berbagi.
baik itu praktik baik dan lain sebagainya. Kepada Bapak Ibu semua yang memang ikut terlibat dalam kegiatan ini, yang kami hormati, yang kami banggakan, dengan harapan dalam kegiatan ini memang didapatkan suatu pencerahan, metode baru atau memang bagaimana efektifnya dalam penerapan profil pelajar Pancasila yang memang menjadi program nasional, sehingga memang dalam penerapan di sekolah nantinya lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Untuk kegiatan hari ini memang kami berharap semua Bapak Ibu yang terlibat, baik yang memang sudah lulus guru penggerak, khususnya Aceh Selatan itu ada 3 angkatan yang sudah menyelesaikan tahapannya, angkatan 4, 7, dan 8, walaupun 8 belum dinyatakan kelulusannya. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa jangan nanti ketika memang sudah menjadi guru penggerak, kita merasa seolah-olah kita adalah yang terbaik di dalam rekan-rekan kita di sekolah. Jadi kami berharap ego itu yang dihilangkan, agar dalam kita melaksanakan kegiatan berbagi, rekan-rekan lain lebih peduli dan lebih mau bergabung dengan kita nantinya. Jika ego kita yang kita kedepankan, maka rekan-rekan kita akan susah untuk bergabung dengan kegiatan yang kita ajak dalam kegiatan berbagi ke depan. Mungkin itu harapan kami, semoga memang kegiatan hari ini bisa memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penerapan P5 ini ke depannya, menjadi wawasan baru bagi rekan-rekan lain yang belum memang mendapatkan materi P5 dan mendapat petunjuk atau mekanisme dalam perancangannya, sehingga memang efektif dan efisien pada kegiatan hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar hari ini dengan judul merancang program P5. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Kami akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Saleh Amin yang telah bersedia membuka sekaligus memberikan arahan yang luar biasa kepada kita semua. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara puncak, mari sejenak kita sama-sama berfoto dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk kepada Bapak Ibu semua membuka ininya, semoga supaya kita bisa berfoto bareng dulu dengan Bapak PDTK kita. Ya silakan Bapak Ibu semua dibuka. Oke, silakan Bapak Ibu buka kameranya. Kita foto ya. Ditunggu ya. Satu kamera, silakan diaktifkan. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas Saleh ya, atas Izin Bapak Ibu melaksanakan kegiatan. Oke, Terima kasih Pak Saleh. Ya, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, sebagai informasi tambahan, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti ya kegiatan webinar kita ini sampai akhir, karena nanti di akhir akan ada absen ya Bapak Ibu ya, di mana link absen nanti akan dibagi pada kolom chat kita saja, tidak terbuka untuk umum. Jadi mohon diisi, karena itu adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat nanti Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu nanti tidak mengisi link absennya, jadi nanti dengan berarti kami juga tidak akan memberikan sertifikatnya. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa kita selesaikan sama-sama kegiatan kita sampai akhir. Sampai itu juga mungkin nanti di akhir kita akan sedikit ada game-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi antusias dan juga peran serta Bapak Ibu dalam kegiatan ini sangat kami harapkan. Oke Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lebih panjang lagi, mari sama-sama nanti kita akan mendengarkan kegiatan webinar tentang merancang proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 ini, yang nantinya akan dipandu oleh moderator cantik kita yang memang langsung didatangkan dari Aceh Jaya, yaitu Ibu Mardiana, SPD, SD, MPD. Kepada Ibu Mardiana, dan tempat kami silahkan.
Baik, terima kasih Bu Cutpus Sri Ulha. Alhamdulillah hari ini kita dapat bergabung bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Kabid GTK Aceh Selatan, Bapak Saleh Amin, Bapak Ketua IGI yang sudah berhadir hari ini dari awal tadi, Bapak Haria, Bapak Koordinator Guru Penggerak Aceh Selatan, Pak Irban Dani yang sudah mengundang kami untuk bergabung di acara Komunitas Guru Penggerak. Sungguh suatu kebanggaan kami bisa bergabung bersama rekan-rekan guru penggerak dari Aceh Selatan hari ini. Yang saya hormati juga narasumber hebat kita yaitu Ibu Herni Ervida serta Ibu Cut yang sudah mendampingi kita dari awal acara tadi. Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama, acara hari ini, webinar hari ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini belajar bagaimana merancang modul P5. Jadi kita khusus di perencanaannya. Nanti insya Allah lain waktu kita akan melanjutkan kembali bagaimana implementasinya, bagaimana implementasi P5 sebaiknya di lapangan. Tapi implementasi yang baik itu memang seharusnya mempunyai perencanaan yang oke. Dari awal sampai akhir bagaimana pembentukan timnya itu harus dirancang secara maksimal. Oleh sebab itulah tidak berlama-lama kita langsung saja Ibu Herni Ervida. Ibu siap ya Bu? Iya, insya Allah Bu Mar. Oke, Bapak Ibu sekalian, Ibu Herni Arvida ini berasal dari Aceh Barat Daya. Beliau adalah koordinator guru penggerak Aceh Selatan Barat Daya yang saat ini sudah berhadir bersama kita dan akan memaparkan tentang bagaimana merancang P5 yang baik. Silakan Ibu Herni. Baik, terima kasih banyak Ibu Mardiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirannya. Dan dengan izinnya kita diberikan kesempatan untuk berhadir dalam ruang rapat daya ini. Semata-mata untuk terus meningkatkan kemampuan kita mengelola pembelajaran yang berpihak kepada anak. Selawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, tokoh besar yang dengan kehadirannya ke dunia ini kita merasakan betapa nikmatnya berada dalam iman dan Islam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Yang saya hormati Bapak Amin SPD, Kabid GTK Disdikbud Aceh Selatan, Bapak Irfan Dani SPD GR, Koordinator Guru Penggerak Aceh Selatan, Ibu Cutpus Sri Ulha SPD, Guru Penggerak Aceh Selatan, yang hari ini bertugas sebagai host, dan Ibu Mardiana SPD SD MPD, Koordinator Guru Penggerak Aceh Jaya, yang bertindak sebagai moderator. Di kamar. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat yang tergabung dalam Itu punya kawan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berbahagia sekali bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu dalam webinar yang diprakarsai oleh komunitas guru penggerak Aceh Selatan. Namun tentu saja kegiatan hari ini bukanlah diperuntukkan saja untuk guru penggerak, tapi untuk semua kita pendidik yang perlu untuk terus mengupgrade diri. Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Herni Arvida ST. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, yang dulu sebelum bertukar nomenklatur adalah SMA Negeri 1 Manggeng. Baik Bapak Ibu,
hadirnya saya pada hari ini dalam kegiatan tatap maya ini bukanlah menjadi seseorang yang maha tahu akan proyek profil ini, tapi izinkan saya berbagi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hal-hal lain terkait dengan proyek profil ini. Pertama dilatar belakangi adalah kami SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya adalah salah satu sekolah penggerak angkatan 1, yaitu tahun 2021 yang hari ini sejak tahun kemarin sudah alhamdulillah berkat kerjasama semua berada pada level moderat. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya bagi nantinya tentulah tidak semuanya mutlak benar, karena pada dasarnya pengetahuan itu sifatnya dinamis. Jadi mohon kita nanti di akhir bisa kita bangun diskusi bersama terkait apa yang masih mengganjal di hati. Bapak Ibu, untuk singkat waktu, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Bu Mar, saya share screen dulu ya, Bu Mar. Oke, Bu. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pemikiran ini menjadi hal yang akan melandasi pelaksanaan proyek profil nantinya. Jadi Bapak Ibu, proyek profil pelajar Pancasila yang awalnya itu dikenal dengan P5, seiring dengan terjadinya perkembangan sehingga saat ini lebih dikenal dengan proyek profil. Awal-awal mungkin kita mengenal namanya P3, P5 ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau bergabung di pelatihan mandiri di PNM, maka lebih acap kali itu sering disebut dengan project profil. Jadi project profil itu adalah kegiatan co-kurikuler, bukan ekstrakurikuler. Dia berbasis project yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disusun berdasarkan SKL atau standar kompetensi lulusan. Nah, pelaksanaan project profil ini dia bersifat fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. Nah, proyek profil Pancasila ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan muatan dan kegiatan proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intra. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bukan berarti kita sebagai pendidik tidak lagi memiliki keleluasaan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek tetap bisa kita laksanakan sebagai guru di dalam kegiatan mata pelajaran intrakurikuler. Dikarenakan pembelajaran berbasis proyek dalam intrakurikuler itu muaranya adalah pencapaian kompetensi yang ada dalam capaian pembelajaran atau CP. Sedangkan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini itu ditujukan untuk mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, tentu profil pelajar Pancasila tidak asing lagi bagi kita sebagai pendidik, yaitu sebuah acuan dasar untuk para pendidik membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Jadi profil pelajar Pancasila ini menjadi perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat dengan 6 dimensi
ditambah dengan elemen dan subelemen yang nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, prinsip kunci dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah yang pertama holistik, Bapak Ibu. Jadi memandang memandang sesuatu itu sebagai secara utuh dan menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Jadi mendorong kita untuk menelaah sebuah tema itu secara utuh dan melihat keterhubungannya. Kemudian kontekstual. Nah, kontekstual di sini adalah berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan lingkungan geografis dan sosialnya peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah berhubungan dengan perkembangan budaya yang berubah dari waktu ke waktu yang dialami oleh peserta didik kita. Kemudian berpusat pada peserta didik. Nah, proyek profil pelajar Pancasila ini haruslah menjadikan murid sebagai subjek. Nah, di sini peran kita adalah melakukan transformasi peran. Yang dulunya menjadi satu-satunya narasumber, sehingga berperan memegang peran utama, sekarang mari kita bertransformasi menjadi fasilitator. Nah, muridlah menjadi subjek. Kemudian bersifat eksploratif. Jadi membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri peserta didik. Jadi proyek ini memiliki area eksplorasi yang luas. Guru tetap dapat merancang kegiatan proyek secara sistematis dan struktur sekali lagi dengan tetap mengutamakan prinsip berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pada dasarnya secara garis besar terbagi dalam 3 tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan tindak lanjut. Untuk hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang perencanaan dulu, Bapak Ibu. Mungkin nanti Pak Dani ya selaku koordinator akan mengadakan webinar berikutnya terkait bagaimana pelaksanaannya atau implementasinya di lapangan. Mungkin dengan narasumber yang lain ya. Jadi Bapak Ibu, baik, kita coba mengeksplorasi bagaimana sih sebenarnya melakukan perencanaan proyek profil pelajar Pancasila. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih dari peserta, sudah, kalau boleh tahu peserta yang hadir sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila belum, tidak ya, di sekolah? Mohon di room chatnya, 1 untuk yang sudah, 2 untuk yang belum. Mohon Bu Mar mungkin bisa dicek, kita lihat tanggapan peserta dulu. Ya, 1 untuk yang sudah, oke, sudah. 2 untuk yang belum. Masya Allah. Banyak yang sudah ya Bu Mar ya? Sudah. Belum. Ada Masih yang belum. menantikan. Banyak yang 2 nih, baru 2. Baik. Oh ya, pada belum nih, rame yang belum kayaknya. Tapi ada juga yang sudah tadi, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk yang sudah kita sama-sama menyegarkan ya. Yang belum mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran ya, seperti apa merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu responnya di room chat untuk angka 1 dan 2-nya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila berdasarkan pedoman proyek yang dikeluarkan oleh BESKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek, itu ada 5 tahapan. Nah, di sana juga diberikan note atau catatan bahwa langkah-langkah ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari satuan pendidikan. Jadi kalau berdasarkan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BESKAP ini, ada 5 langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berawal dari membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kemudian dilanjutkan yang tahap ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
kemudian menyusun modul proyek, dan yang kelima ini merancang strategi pelaporan hasil proyek. Nah, Bapak Ibu yang sedang melaksanakan, kira-kira dari 5 tahapan perencanaan itu yang menemukan banyak kendala di tahapan nomor berapa ya? Mohon komentarnya lagi di room chat. Bisa pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5 bagi yang tadi memilih angka 1, yang sudah maksud saya. 4, menyusun modul. Oke. Ada lagi? Sepertinya di nomor 4 ya, Bu Mar ya? Iya, karena kan kawan-kawan nih pada belum melaksanakan P5 ya Bu, kebanyakan karena belum terlalu paham. Jadi Oh, ya. mungkin yang sudah-sudah tadi itu berada di posisi 3 dan 4. Baik, untuk sekolah-sekolah yang masih mungkin berada di level merdeka belajar ya, yang masih mengadopsi atau menggunakan perangkat yang digunakan yang berada di PMM, mungkin ini sebuah hal yang baru ya, atau dikatakan baru enggak juga ya Bu Marah, mungkin sering didengar tapi belum begitu diimplementasikan. Mungkin untuk kawan-kawan yang sekolahnya sudah berada di level yang kedua, merdeka berbagi, sudah lebih ini ya Bu Maria, mereka sudah mungkin lebih mantap lagi. Nah, kita coba lihat dulu apa sih yang harus kita lakukan di tahap pertama. Nah, Bapak Ibu, di tahap pertama ini kita untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah membentuk tim fasilitator. Nah, tim fasilitator proyek itu terdiri dari sejumlah pendidik yang berperan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi proyek profil. Jadi tim fasilitator ini dibentuk oleh siapa? Dia dibentuk oleh kepala sekolah, atau kepala satuan pendidikan, dan koordinator proyek profil. Nah, koordinator itu bisa dari wakil kepala sekolah, ya, atau dari tenaga pendidik yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan dan mengelola proyek profil. Nah, Bapak Ibu, untuk koordinator ini juga tergantung dengan kesiapan SDM di sekolah. Jika dibutuhkan, koordinator ini bisa lebih dari 1, tergantung dari seperti apa SDM di sekolah. Kemudian, jumlah tim fasilitator proyek dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Tim fasilitator ini adalah kita guru mata pelajaran, ya. Di langkah yang kedua, itu kita mengidentifikasi tingkat satuan pendidikan, kesiapan tingkat satuan pendidikan. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan refleksi, ya. Jadi biasanya ini dianjurkan untuk dilakukan pada kegiatan rapat kerja, ya, rapat kerja, karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan dilaksanakan selama 1 tahun, ya. Jadi di awal tahun itu dilaksanakan pada rapat kerja, itu kita melakukan refleksi untuk mengetahui tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, refleksi ini dapat kita lakukan dengan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, seberapa banyak sih pendidik yang pernah melakukan pembelajaran berbasis proyek? Ya, atau di kelas kita itu sudah sering tidak pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dilaksanakan. Kalau kecil dari 50%, atau apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan? Jika belum, maka kita tingkat kesiapan satuan pendidikan itu berada pada tahap awal. Tapi apabila proyeknya itu, pembelajaran berbasis proyek itu di kelas sudah dilakukan, apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung, tapi sistemnya belum mendukung. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek sudah sering dilaksanakan, maka kita berada pada tahap berkembang. Dan seterusnya untuk tahap lanjutan, itu sudah sering dilaksanakan pembelajaran berbasis proyeknya, dan sekolah sudah memiliki sistem yang cukup baik dalam mendukung pembelajaran berbasis proyek, maka kita dapat menyatakan bahwa kesatuan pendidikan kita berada pada tingkat kesiapan tahap lanjutan.
Nah, kenapa ini Bapak Ibu kita harus lakukan refleksi dulu supaya kita dapat melakukan langkah apa yang harus kita pilih atau kita jalankan. Jadi jika kita berada pada tahap awal, maka satuan pendidikan belum memiliki sistem. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui oleh pendidik. Satuan pendidikan menjalankan proyek secara internal dan tidak melibatkan orang luar. Jadi penglibatan mitra itu masih belum ada. Tapi sejauh ini kita melihat bahwa rata-rata sekolah berada pada tahap berkembang. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu sudah dilakukan oleh pendidik, namun mungkin sistemnya yang belum begitu tertata dan penglibatan mitra atau keterlibatan narasumber luar itu masih sedikit. Maka kita berada pada tahap berkembang. Itu hampir rata-rata kita, terutama mungkin di daerah saya ya Bapak Ibu ya, Aceh Barat itu berada pada tahap berkembang. Mungkin di Aceh Selatan dan sekitarnya Bapak Ibu memiliki kondisi tingkat kesiapan satuan pendidikan berbeda, tidak masalah. Jadi kita lakukan refleksi. Untuk apa? Nah, untuk kemudian setelah kita melakukan refleksi itu, kita lanjut ke tahap ketiga, menentukan dimensi dan tema. Nah, jadi tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan menentukan dimensi. Jadi dimensi apa? Nah, dimensi ini Bapak Ibu kita tentukan itu mengarah kepada visi dan misi satuan pendidikan. Nah, itu yang karena yang visi itu kan adalah tujuan akhir dari apa yang ingin kita wujudkan pada peserta didik kita pada satuan pendidikan. Jadi visi dan tema proyek itu merujuk pada visi dan misi satuan pendidikan. Jadi disarankan memilih 2-3 dimensi yang paling relevan untuk menjadi fokus yang sasaran proyeknya itu pada 1 tahun ajaran. Jadi penentuan dimensi ini akan dilanjutkan untuk menentukan elemennya dan elemen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan profil peserta didik itu seperti apa. Jadi nanti elemen dan subelemennya kita tentukan. Nah, ini Bapak Ibu untuk dimensi dan elemen serta subelemen. Jadi beriman dan bertakwa, sampai dengan berpikir kritis, ada sub-elemennya itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kita tinggal mendownload ya Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya. Subelemennya ada beberapa, jadi mendalami budaya dan identitas budaya dan sebagainya ya Bapak Ibu. Sekali lagi penentuan dimensi ini merujuk kepada visi dan misi sekolah. Jadi ini ditentukan melalui apa tadi? Melalui tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan. Nah, setelah itu kita bisa tentukan tema. Tadi kan di awal disebutkan bahwa tema ini Bapak Ibu ditentukan oleh satuan pendidikan, itu dapat dipilih. Nah, tema-temanya ini pada tahap awal. Jadi kalau hasil refleksi kita tadi menghasilkan bahwa sekolah kita misalnya berada pada tahap berkembang, maka satuan pendidikan menentukan 3-5 pilihan tema yang dapat dipilih. 2 tema oleh peserta didik di tingkat satuan PAUD SD, 3 tema tingkat kelas paralel SMP, MA, SMA, SMK, dan MAK. Jadi satuan pendidikan menelaah isu yang sama untuk satuan pendidikan. Kemudian satuan pendidikan mempersiapkan berapa tema, ya. Untuk tahap lanjutan itu lain lagi. Jadi perlu sekali Bapak Ibu di awal kita melakukan refleksi untuk menentukan tingkat kesiapan dari satuan pendidikan kita. Nah, untuk implementasi proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan, ini Bapak Ibu juga sudah jelas dibuat di dalam panduan yang dikeluarkan oleh Beskap, di mana kalau untuk jenjang PAUD itu 1-2 proyek dengan tema yang berbeda, untuk SMP 3-4 proyek tema yang berbeda, SD 2-3, SMA 3-4 dengan tema yang berbeda. Nah, sampai ke SMK. Jadi, Bapak Ibu, ada tema di sana. Jadi, temanya dipilih oleh satuan pendidikan.
Jadi ini temanya dari SD sampai dengan SMA, itu keberkerjaan yang ditambah untuk SMK. Jadi kita ada 7, sedangkan SMK ada 8. Di tema-tema ini dipilih. Nah, Mbak, ini pada slide berikut ini kami tampilkan, ini tema project, itu subtema project, bentuk projectnya seperti apa, itu P3-nya seperti apa. Nah, tema project ini ditentukan tadi oleh fasilitator dan dikomandoi oleh kepala sekolah. Kemudian subtema project ini atau topik itu seyogyanya apabila satuan pendidikan sudah melakukan transformasi peran guru sesuai dengan pedoman dari BSK ini, itu subtema project atau topik ditentukan oleh peserta didik. Jadi bentuk projectnya apa, itu menjadi pilihan, owner, sama kepemilikannya itu oleh peserta didik. Ya. Jadi kalaulah dalam pelaksanaannya itu tidak mungkin, Bapak Ibu dampingi mereka untuk dapat menemukan topik itu. Nah, kemudian merancang alokasi waktu proyek. Nah, ini alokasinya juga sudah ditentukan ya dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Beskap. Jadi karena saya SMA untuk kelas 10 itu ada 486 JP. Nah, jadi ini adalah jumlah JP per tahun, Bapak Ibu. Ya, jumlah JP per tahun. Misalnya untuk SD kelas 1 sampai 5 ada 252 JP itu per tahun, Bapak Ibu, ya. Jadi tentang waktu pelaksanaannya sekali lagi di awal disampaikan bahwa ciri khas dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah fleksibel. Fleksibel dari apa? Fleksibel dari muatannya, fleksibel dari waktunya, ya. Dan yang ingin Bapak Ibu pilih itu temanya itu juga fleksibel. Cuman ditentukan saja untuk dari SD sampai SMA 7 gitu. Kalau udah SMK 8 gitu ya. Jadi alokasinya saja yang ditentukan per tahun. Jadi Bapak Ibu satuan pendidikan itu bisa berkolaborasi untuk menentukan seperti apa. Apakah dilaksanakan di sepanjang tahun atau dikumpulkan di akhir semester dan sebagainya. Berikut ada pilihan waktu pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, satuan pendidikan bisa memilih salah satu ini, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek, misalnya hari Jumat. Maka proyek profil itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Ya, ini pilihan waktu Bapak Ibu. Sekali lagi, proyek profil pelajar Pancasila ini fleksibel untuk dilaksanakan di satuan pendidikan. Atau mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari. Jadi setiap hari itu ada jam untuk pembelajaran proyek profil, boleh, ya. Jadi tinggal Bapak Ibu di satuan pendidikannya mau memilih seperti apa yang sesuai ya dengan karakteristik sekolah. Atau yang ketiga ini, mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam satu periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan, tergantung jumlah jam tatap muka yang dialokasikan pada setiap proyek profil. Jadi misalnya GHB ada 81 jam, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal yang dipilih ada 81 atau yang lain. Maka dikumpulkan di akhir semester, boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memilih yang pilihan ketiga atau 2 atau juga 1. Jadi tergantung kepada satuan pendidikannya. Nah, yang keempat tadi Bu Maria, ada yang di room chatnya masih terkendala dengan menyusun modul project. Nah, modul project ya menjadi ini ya tugas siapa ya kira-kira modul project ini? Oke, Bapak Ibu, menyusun modul project ini menjadi tugas fasilitator project ya. Fasilitator project secara berkolaborasi dengan sesama pendidik boleh, atau berkolaborasi dengan mitra luar atau narasumber luar untuk menyusun modul project, itu dipersilahkan. Sesuai dengan panduan, yang perlu diketahui adalah yang pertama, apa aja
apa aja komponen dari modul project profil itu. Kemudian bagaimana pemetaan subelemen profil pelajar Pancasilanya, dan bagaimana merancang rubrik pencapaian peserta didik. Kemudian pengembangan topik itu seperti apa sih? Dan bagaimana pengembangan alur aktivitas proyek. Nah, alur aktivitas proyek ini sering sekali miskonsepsi kita di lapangan. Jadi, seakan-akan proyek profil pelajar Pancasila itu ketika dilaksanakan, itu harus selesai terus, begitu ya. Sementara di Beskap, di petunjuk yang dikeluarkan oleh Beskap, itu jelas disampaikan bahwa proyek profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila ini memiliki alur, ya, memiliki alur yang boleh kita pilih. Ada pilihan alurnya itu seperti apa, atau boleh kita kembangkan jika satuan pendidikan itu sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan sendiri alurnya dengan tetap berpegang pada prinsip dasar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu harus kita belajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentu saja dalam proses yang kita lakukan itu adalah dalam bentuk tuntunan. Anaklah yang berkehendak atas proses belajarnya, bukan kita sebagai guru. Mari bertransformasi, melakukan transformasi peran kita bahwa kita adalah fasilitator, dalam hal ini pendamping, ya, bukan satu-satunya penentu arah apa yang harus dilakukan oleh anak. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam menyusun modul project profil ini adalah pengembangan asesmen project profil. Nah, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya itu sudah sering melihat modul projectnya, ya, baik di PMM atau di browsing yang di internet, ya, di Google dan yang di Chrome atau yang di mana-mana itu ada banyak modul project. Pemerintah tidak melarang kita untuk menggunakan modul yang sudah ada di PMM, silahkan. Namun sebaiknya Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan kita. Nah, untuk itu, untuk melakukan penyelesaian, tentu kita harus mengetahui apa saja sih komponen modul project. Nah, Bapak Ibu, komponen modul project itu secara garis besar ada 4. Yang pertama, profil modul, tujuan, aktivitas, dan asesmen. Nah, di profil modul, Bapak Ibu harus mencantumkan tema, topik, atau judul modul. Fase atau jenjang sasaran itu siapa? Durasi kegiatannya berapa? Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, dari 486 untuk kelas 10. Nah, kalau kita bagi 2, berarti ada 243 per semesternya. Nah, kalau dibagi dalam 3 tema, maka itu satu tema itu berapa alokasinya. Jadi, jelas tertera di modulnya. Kemudian tujuannya, pemetaan dimensinya itu jelas, Bapak Ibu. Misalnya untuk gaya hidup berkelanjutan, ada 3 dimensi yang dipilih, misalnya berakhlak mulia, ya, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia misalnya. Kemudian yang kedua mandiri, atau yang ketiga, dan yang ketiganya tentang kreatif. Maka harus jelas yang mana ininya, dimensinya, elemen dan subelemennya, itu tertera. Kemudian rubrik pencapaiannya juga. Dan yang tidak kalah penting adalah aktivitasnya. Aktivitasnya ini dibuat Bapak Ibu tentu dengan berkolaborasi dengan antar sesama pendidik yang tergabung dalam fasilitator dan atau melibatkan narasumber luar. Dan yang terakhir assessment, ya, supaya di akhir kita tidak menggunakan jurus merasa-rasa. Ini rasanya berkembang ya si Polan. Oh, si Polen ini rasanya belum berkembang. Jadi kalau kita sudah membuat perancangan dari awal, jadi kita bisa menghindari jurus merasa-rasa tadi dalam memberikan penilaian terhadap pencapaian peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, Bapak Ibu, ini ada contoh pemetaannya. Misalnya dimensinya beriman bertakwa, elemen yang diambil adalah akhlak kepada alam. Maka subelemennya memahami keterhubungan ekosistem. Ini targetnya di fase D, memahami konsep. Nah, target di akhir ini nanti akan menjadi dasar kita untuk menyusun rubrik, ya, Bapak Ibu. Atau dengan dimensi yang sama,
kita bisa mengambil dua subelemen, ya, dua subelemen. Salah satunya lagi menjaga lingkungan alam sekitar. Jadi target akhir mewujudkan rasa syukur, ya, Bapak Ibu. Atau dan seterusnya ini terkait rubriknya. Jadi rubriknya misalnya bertentang dimensi bernalar kritis. Pada subelemennya mengajukan pertanyaan. Jadi mulai berkembang itu kapan? Mulai berkembang itu ketika peserta didik mampu mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap sesuatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungannya. Sampai sedang berkembang seperti apa? Berkembang sesuai harapan itu seperti apa? Sangat berkembang seperti apa? Nah, rubrik ini kita rancang Bapak Ibu supaya menghindari jurus penilaian rasa merasa tadi, ya, kita rancang. Kemudian alur tadi Bapak Ibu yang menjadi salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila nantinya. Nah, kembali lagi dari pedoman yang diberikan oleh BESKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemendikbudristek RI, itu kita bisa memilih beberapa contoh alur proyek, ya. Kami di sekolah banyak yang mengambil yang pertama ini Bapak Ibu. Ada pengenalan atau orientasi, kemudian kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Atau Bapak Ibu di sekolah atau di satuan pendidikannya lebih lebih bersepakat menggunakan alur proyek yang lain, boleh bisa menggunakan alur temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Nah Bapak Ibu, atau bisa memilih yang satu lagi, mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan refleksikan. Atau saya juga, atau Bapak Ibu saya yakin juga sudah pernah melihat, ya, pengembangan modul proyek dengan metode STAR atau metode yang lain, yang semua itu memiliki alur yang runut Bapak Ibu. Jadi alur-alur ini kita sesuaikan berapa alokasinya, ya. Misalnya pada pengenalan itu membutuhkan alokasi jam pembelajarannya itu berapa. Sekali lagi Bapak Ibu, proyek penguatan profil pembelajaran ini adalah kegiatan kurikuler, bukan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dia memiliki alur yang jelas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Bu Mar, kalau terlalu melayang atau cepat mohon dinotifikasi Bu Mar, ya. Iya, saya mau potong tadi, cuman kan gimana gitu ya. Bu Erni memang bagusnya jangan terlalu cepat ya. Apalagi ini contoh alur ini sangat penting ini Bu. Apalagi yang slide sebelumnya juga tadi itu saya rasa memang poin utama yang harus diketahui dalam yang ada komponen tadi Bu, komponen modul dalam kita menyusun modul P5. Nah, ini kan memang komponen-komponen ini nih memang harus ada dan harus betul-betul dipahami oleh kita-kita untuk pelaksana P5 ya. Kemudian yang alur tadi juga Bu, karena kita kan alur itu mana yang nyaman ya, yang 3 ini. Kalau saya berarti yang udah nyaman saya gunakan malah yang temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Tapi ini mungkin Bu Erni bisa jelaskan lebih lanjut supaya kamu lebih jelas. Keren nih Bu. Baik, terima kasih Bu Mar. Mungkin saya jelaskan dari apa yang sering kita praktekkan di sekolah ya Bu Mar ya. Kita lebih memilih yang nomor 1, yang ini Bu Mar, yang di atas. Jadi pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, di kegiatan pengenalan, misalnya kalau untuk terkait proyek gaya hidup berkelanjutan, temanya itu anak-anak itu akan kita ajak untuk berefleksi dulu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini menjadi landasan bagi kita bagaimana anak bisa membedakan pembelajaran PKWU ya Bapak Ibu dengan proyek ini, atau pembelajaran proyek mata pelajaran di kelas dengan proyek profil. Nah, kalau proyek di kelas kan itu judulnya itu sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran dan dia mengacu dan bermuara pada CP. Sedangkan ini tema tadi itu
melalui fasilitator dan kepala sekolah yang mengkoordinasi. Nah, ketika tahap pengenalan itu, yuk mari ajak siswa untuk merefleksikan, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema itu yang berkaitan dengan lingkungannya. Jadi benar-benar proyek profil ini adalah untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang aware, ya, yang peduli lingkungan, peduli kebutuhan, menjadi sosok yang solutif, ya. Jadi ketika di tahap orientasi itu guru mungkin bisa memberikan bentuk-bentuk kegiatan, ayo terjun keluar dari lingkungan sekolah boleh, atau di sekitar lingkungan sekolah boleh, atau bisa juga dirangsang pemikirannya atau ininya dari refleksinya dengan tayangan-tayangan video yang relevan, Bapak Ibu, ya. Pada tahap kontekstualisasi ini baru peserta didik itu didampingi, atau mungkin kalau memang untuk mencegah begitu berkembangnya topik, mungkin bisa agak diberikan pengarahan supaya dari apa yang mereka refleksi itu mengerucut sehingga bisa mengarah kepada pemilihan topik dan judul. Jadi itu belum aksi. Nah, pada saat kontekstualisasi di sana nanti kita bisa memimpin peserta didik untuk menemukan topik atau judul yang tepat terkait dengan tema yang sudah mereka refleksikan. Nah, di sana juga bisa kita bincangkan kita aksinya itu mengikuti apa, produk akhirnya bagaimana. Nah, benar-benar konsep owner, suara, dan kepemilikan itu menjadikan siswa atau peserta didik kita sebagai subjek dalam pembelajaran project profit ini. Iya. Keren memang Bu ya kegiatan P5 ini ya, karena kan mengangkat voice owner dan choice tadi. Jadi siswa betul-betul memberikan ide-idenya dalam pelaksanaan P5 ini bukan berdasarkan keinginan guru. Ini yang saya menarik sekali dari kegiatan P5, Bu Pida. Iya, benar sekali Bu Mar. Dari di sini ayo kita terus mentransformasikan diri kita sebagai pendidik bahwa kita bukan menjadi orang yang berkehendak dalam menentukan seperti apa peserta didik kita melakukan proyek profil ini. Tapi peserta didik kita adalah manusia merdeka yang memiliki kehendak untuk menentukan seperti apa sih alur kegiatan yang mereka harus tempuh dalam rangka mencapai kompetensi dari profil pelajar Pancasila. Tentu dalam hal ini peran kita adalah sebagai pendamping. Ayo kita arahkan ini melalui dampingan guru, peserta didik melakukan ini ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian di aksi itu peserta didik melakukan apa yang sudah mereka rencanakan, tentu di bawah dampingan kita sebagai peserta, sebagai pembimbing ya, fasilitator. Nah, di aksi ini misalnya nih, kalau di gaya hidup berkelanjutan ternyata peserta didik memilih topik itu tentang memanfaatkan sampah plastik untuk barang yang lebih bermanfaat. Maka mereka bisa menjuruskan barang bermanfaat itu seperti apa yang mereka ingin buat. Nah, di aksi itu mereka bisa juga di bawah tuntunan kita menyusun apa saja langkah-langkah. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bu Mar adalah kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi. Nah, kegiatan refleksi ini mungkin sebahagian kita mungkin ya, termasuk saya nih Bu Mar, sebelum mengenal pendidikan guru penggerak, mungkin terkesan seperti hal yang boleh ditinggalkan. Tapi ternyata Bu, semakin kemari ya, semakin kita mendalami bahwa peserta didik itu hanya akan mau belajar dan bisa belajar dengan orang yang disenangi. Jadi penting sekali untuk melakukan refleksi ini. Kenapa banyak sekali manfaat yang kita peroleh, baik itu refleksi dari peserta didik atau refleksi kita sebagai pendidik. Itu mengenai proses dan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Seperti apa ya yang sudah kita rencanakan, apakah berjalan dengan semestinya, bagaimana perasaan mereka, apa yang sudah mereka dapatkan, atau mereka merasa terkekang, atau merasa tidak bisa mengaktualisasikan dirinya dalam proyek profil ini. Jadi ada banyak hal yang perlu kita refleksikan. Nah, dalam kegiatan refleksi ini
tentu menjadi suatu bahan pertimbangan bagi kita untuk terus belajar dan belajar bagaimana ke depan melaksanakan proyek profil ini lagi ya, dan tindak lanjut. Nah, di sana itu tentu melakukan standarkan menyusun langkah strategis, dan tidak jarang juga Ibu Mar ini di tindak lanjut ini ada semacam semacam kegiatan yang sering kali sekarang itu katanya aduh banyak sekali menghabiskan dana ya karena kita harus melakukan gelar karya. Nah, sementara itu di dalam pedoman juga disebutkan bahwa gelar karya atau expo project itu bisa dilakukan dalam bentuk sederhana. Baik pementasan ya, baik ada banyak, ada drama. Jadi banyak sekali tergantung apa yang ingin kita kembangkan dalam proyek profil ini. Yang untuk begitu mungkin Bu Mar untuk yang contoh alur yang yang sudah kami praktekkan di sekolah itu terkait orientasi, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Saya rasa dari apa yang sudah kita lihat ini ada 3 model dan tidak menutup kemungkinan model seperti STAR itu bisa untuk kita pilih. Agak mirip-mirip Bu Mar. Misalnya kayak temukan itu kan ada di tahap pengenalan, kalau di tahap yang di atas ya, Bu Mar ya. Bayangkan gitu, kemudian lakukan kan di aksi, kemudian bagikan. Iya, dibagikan ini namanya ya, atau di mengamati. Secara pelaksanaan saya rasa hampir sama Bu, karena ketika saya mendengarkan paparan Bu Herni, ternyata yang saya lakukan, ditemukan, bayangkan, dan lakukan, bagikan itu juga tahapan itu kita lakukan. Iya, Kalau benar. cuman namanya aja sedikit berbeda, mungkin ada langkah-langkah yang detail yang mungkin agak sedikit berbeda. Tapi saya lihat kalau detailnya sepertinya lebih detail yang Bu Erni lakukan. Mungkin Bu Mar lebih detail juga, cuman ini ya Bu Mar ya, namanya juga kita ini ya mencoba berbagi ya. Berbagi. Tidaklah yang saya lakukan mungkin tidak perfect Bapak Ibu ya, tapi mencoba karena kembali lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini fleksibel ya, bisa pada satuan pendidikan terkait waktu, muatan, dan pelaksanaannya. Nah, untuk merancang asesmen, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan nih Bu Mar. Pertimbangkan keberagaman peserta didik dan sesuaikan metodenya. Jadi sekali lagi peserta didik adalah subjek dari project profil ini. Mereka menjadi satu-satunya tujuan kita untuk asesmen juga melihat keberagaman ini. Jadi Bapak Ibu tidak harus satu bentuk asesmennya ini semua ya gitu ya. Sementara kita menyadari anak kita berbeda. Jadi Bapak Ibu juga perlu sampaikan, misalnya ini ketika di tahap kontekstualisasi itu perlu juga kita libatkan siswa itu kita ini di proyek ini yang ingin kita capai ini loh anak-anak, ini yang ingin kita capai ya sesuai dengan tema tadi. Ini elemen dan subelemennya, maka Ibu akan menyasar yang ini gitu. Ya, yang kita sasar itu apa? Ini kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi misalnya yang disasar adalah posternya atau yang disasar adalah bukan poster atau yang lain. Jadi ada beberapa yang kita sasar itu kita sampaikan. Jadi pertimbangkan juga tujuan pencapaian proyek profil. Jadi sekali lagi pilihan asesmen ini haruslah dipertimbangkan atau dirancang sesuai dengan pencapaian dari proyek profil. Kemudian pembuatan indikator perkembangan subelemen antarfase di awal proyek. Nah, di antarfase tadi Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu ya, yang di pemilihan elemen dan subelemen. Nah, ini dia. Sekali lagi pemilihan ini tentu berbeda untuk mungkin ya, saya rasa kita akan berbeda karena visi dan sekolah kita berbeda. Jadi menjadi hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan asesmen proyek profil ini. Seterusnya Bapak Ibu, hal yang perlu kita perhatikan lagi dalam merancang asesmen adalah
bangun keterkaitan. Jadi antara asesmen formatif awal dan sepanjang profil itu dengan sumatifnya seperti apa. Jadi ada keterkaitan. Jangan di formatifnya itu A, kemudian yang satu lagi itu malah tidak ada keterkaitannya. Jadi menjadikan project profil kita itu tidak holistik lagi ya, tidak merupakan suatu hal yang menyeluruh seperti dari prinsip pelaksanaan dari project profil. Kemudian jelaskan tujuan asesmen dan libatkan peserta didik dalam proses asesmen. Jadi dari awal bahwa project profil ini dilandasi oleh pandangan Ki Hajar Dewantara yang menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Ini mungkin beberapa contoh yang ada di pedoman. Asesmen formatif itu dilaksanakan pada awal perencanaan ya. Kalau sumatifnya biasanya dilakukan pada akhir project profil. Oke, pihak yang memberikan asesmen pada awal project profil itu pendidik, di sumatif juga pendidik gitu ya. Kemudian selama project profil peserta didik itu bisa melakukan self assessment atau peer assessment ya. Bisa juga Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu harus memilih itu tidak, oh ini harus begini, tidak. Sekali lagi diberikan fleksibilitas. Ada fleksibilitasnya yang tergantung tingkat kesiapan kita dan maunya kita itu lebih cocok yang mana. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih. Contoh bentuk asesmennya juga bisa dipilih, bisa rubrik ya, rubrik Bu Ma. Oke. Ya, jadi sekali lagi keterkaitan formatif dan sumatif itu perlu kita menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau di sumatif rubrik ada presentasi, jadi disampaikan. Jadi Ibu di akhir nanti ini yang disasar ini loh kemampuan presentasi dengan rubriknya seperti ini, atau poster, atau diorama atau produk teknologi dan seni. Jadi sekali lagi ada prinsip keterbukaan ya, dan menjadikan peserta didik subjek dari pembelajaran ini. Ibu Mar, saya sudah sampai di akhir ini. Itu sudah Cepat kali Bu Erni. Hampir 3:30 ya. Mungkin kita berbincang saja Bu Mar, bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambil langkah pertama. Yuk, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengambil langkah pertama untuk terus melakukan perubahan. Ya Bapak Ibu. Insya Allah. Baik Bu Mar, saya kembalikan ke Bu Mar. Terima kasih banyak. Baik Bu Herni, menarik sekali memang kalau kita berbicara masalah P5, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan evaluasi dan refleksi. Dan yang menariknya lagi Bu Herni, semakin kita mengikuti webinar-webinar tentang P5, banyak hal-hal baru ternyata yang dilakukan oleh kawan-kawan kita dari tempat yang lain. Walaupun punya buku panduan yang sama, yaitu panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu Beskap tentang buku panduan P5, tetapi dalam pelaksanaan cukup fleksibel ya Bu Erni ya. Iya benar Bu Mar. Yang penting merdeka sekali ya, merdeka. Yang penting tahapannya aja, tahapan utamanya saja yang harus kita sepakati bersama, itu harus kita lakukan. Akan tetapi Kementerian Kemendikbud memberikan kebebasan kepada kita, baik dalam pelaksanaannya, pengembangannya, itu semua bebas. Dan P5 ini adalah salah satu cara kita untuk membentuk karakter anak-anak secara menyeluruh dan teralokasi waktu, itu lagi yang menariknya. Iya, Kadang-kadang Bu Herni, kawan-kawan bertanya, memangnya kita selama ini di pembelajaran nggak ada P5? Tentu ada P5-nya juga, tetapi pemerintah menyediakan sebuah waktu ya, mengalokasikan waktu khusus memang untuk P5, itu yang kerennya. Dan itu bisa kita lakukan secara maksimal dan pencapaiannya pun tentu lebih terarah karena kita punya modul ya Bu Erni. Benar Bu Mar. Jadi kita tidak ada istilahnya tidak bisa melakukan penguatan karakter. Kita punya, pemerintah melalui kurikulum merdeka ini memang mengalokasikan, ini menariknya kurikulum merdeka. Jadi intra co-kurikuler sama ekstrakurikuler itu menjadi hal yang menjadi tidak ditinggalkan satu-satu. Ya, Jadi tidak berjalan beriringan.
beriringan ya. Berjalannya beriringan. Sudah punya alokasi ya? Ya. Baik. Oke Bu Erni, kita langsung saja buka sesi pertanyaan atau satu sesi pertama ini kita berikan tiga untuk tiga penanya dulu ya. Tapi ini luar biasa minatnya Bu Erni. Di room chat juga sudah banyak pertanyaan. Bu Erni sudah siap diserbu nih ya. Saya di sini Bu Mar sekali lagi pada dasarnya adalah berbagi. Tentu saja berharap apa yang saya bagi itu berkenan di hati Bapak Ibu. Jadi jika tidak berkenan, mohon kita bantu sama-sama supaya lebih berkenan ya, Bu Mar. Apa, kita kan sharing ya di sini, mungkin ada teman-teman di sini nanti yang bisa menambahkan, berbagi pengalaman. Ayo sama-sama kita saling berkolaborasi. Langsung saja ya, saya beri kesempatan yang pertama dulu untuk Boriska Rahmati. Silakan Boriska. Boriska. Iya baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Rahmati, bertugas di SMP Negeri 1 Labuan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Nah, menarik sekali Bu Herni yang disampaikan hari ini ya, terkait dengan bagaimana sih kita menyusun sebuah modul untuk pelaksanaan proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, ini menjadi pengetahuan baru ya bagi saya pribadi dan mungkin untuk seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan webinar ini. Karena jujur Bu, ini adalah tahun pertama kami melaksanakan P5 ya, artinya baru semester ini kami melaksanakan. Kemudian sistem yang kami pilih adalah sistem akhir, artinya ada sistem blok yang kami lakukan. Jadi pada saat ini sebelum jam semester kami lakukan itu sudah kami selesaikan seperti itu. Nah, saya mungkin bertanyanya agak ke pelaksanaannya mungkin Bu ya, karena di sekolah kami belum ada mungkin yang mampu merancang sebuah modul untuk tema yang kami pilih, sehingga kami memilih untuk melakukan ATM dari modul yang disediakan di PMM gitu Bu. Nah, untuk tahap pelaksanaannya Ibu, kami sudah melakukan pada tahap akhir sudah selesai, artinya P5 tinggal melaksanakan gelar karya saja gitu. Nah, kebetulan kami pada semester ini memilih 2 tema, yaitu saya kebetulan diamanahkan untuk menjadi fasilitator di tema suara demokrasi. Nah, menjadi pertanyaan saya ini Bu terkait dengan gelar karya Bu ya, karena seperti Ibu sampaikan tadi bahwa di setiap tahunnya itu kalau tingkat, kebetulan saya di SMP, pada jenjang SMP itu minimal 3 Bu ya, 3-4 begitu ya tema yang dilaksanakan, tapi dengan tema yang berbeda. Nah, Benar, Bu. Pertanyaan saya Bu gini, kami sudah melaksanakan 2 tema. Nah, karena ini saya melihat bahwa P5 ini dilaksanakan per tahun gitu ya, artinya dalam setahun berapa tema yang kita pilih begitu. Nah, untuk gelar karyanya sendiri Ibu, misalkan kayak kami melaksanakan semester ini 2 tema, apakah gelar karya itu nanti dilaksanakan juga dalam sekali setahun, atau misalkan seperti yang kami lakukan ini dua tema di semester ini, terus kami buat gelar karya, nanti 2 tema selanjutnya di semester 2 kami buat juga gelar karya, atau seperti apa gitu Bu? Itu menjadi pertanyaan saya gitu. Jadi menjadi kebimbangan saya sendiri, apakah maksudnya kami salah memahami atau seperti apa? Jadi saya bersyukur sekali hari ini bisa mengikuti webinar dan mengikuti pembahasan yang Bu Herni sampaikan dari tadi. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Rizka. Bu Herni ini kan sesuai dengan praduga saya tadi, walaupun Bu Herni itu memaparkan perencanaan, tapi pasti kawan-kawan tuh lebih bertanya ke pelaksanaan. Jadi Bu Erni ya, nggak apa-apa ya Bu Erni ya, kita sharing ya. Kita izin dulu ke koordinator Bu Mar, karena kita diundang untuk merancang, untuk kegiatan merancang ya. Izin dulu ke Pak Irfan Dhani. Lanjut Bu Erni. Karena kan Pak Koordinator sudah punya perencanaan sepertinya Bu Mar. Jadi ini webinar kali ini merancang gitu kan. Yang sana memonitor pelaksanaan mungkin ya gitu. Jadi izin ya Pak Koordinator. Mungkin dijawab sebisanya Bu. Bu Herni, sekali dayung 2 pulau dilalui Bu Herni. Mudah-mudahan pulaunya terlalui. Amin. Ini kode keras nih, ke depan Pak Koordinator harus undang Bu Herni lagi nih. Boleh.
Baik, Bu Herni, ini kan pertanyaannya panjang ya. Kalau kita simpan tuh tentunya ada yang ketinggalan nanti. Jadi Bu Herni boleh langsung dijawab ya, Bu. Baik, Bapak Ibu. Bu Herni, saya kasih waktunya jangan lama-lama ya, karena yang ngantri ini ada 100 Tadi sekali moderator. Iya, Ibu moderator luar biasa dengan punya limited time untuk saya menjawab pertanyaan dari Ibu Rizka Rahmati ya. Salam kenal Ibu Rizka. Ya, salam kenal kembali. Terima kasih banyak pertanyaannya Ibu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan luar biasa dan Ibu sudah melaksanakan proyek profil ini di sekolah ya. Sudah 2 tema ya. Jadi terkait dengan gelar karya, sepemahaman saya dan terkait dengan apa yang kami laksanakan dan kegiatan di bawah bimbingan pendamping sekolah penggerak juga, gelar karya ini sebenarnya Bapak Ibu bisa kita laksanakan 2-3 kali. Jadi tidak juga harus dalam kegiatan wah gitu ya. Kenapa juga sekarang sekolah memilih untuk melakukannya lebih besar? Maksudnya agak kegiatannya itu besar ya dan mengundang pihak luar. Dalam rangka juga mensosialisasikan Bapak Ibu. Mensosialisasikan ini loh Merdeka Belajar gitu. Ini loh kurikulum Merdeka, ini proyek kami. Ini loh bentuk-bentuk bagaimana perkembangan kompetensi anak. Nah, sebenarnya di sana itu ditampilkan perkembangan kompetensi dari profil anak kita. Misalnya, kalau Bapak Ibu tadi mengambil suara demokrasi, nah elemen dan subelemennya itu kan sudah Bapak Ibu tentukan ya, maka di gelar karya itu seyogyanya itu ditampilkan dan tentu saja sudah dilakukan penglibatan peserta didik di dalamnya. Jadi kita nanti di gelar karya akan ini ya poster ini. Jadi tidak menjadi kehendak guru. Tidak menjadi kehendak guru di gelar karya. Kalau misalnya pilihan gelar karyanya Ibu lakukan 2 kali dalam setahun, tidak apa-apa Ibu selagi daya dukung itu ada di sekolah. Ya, malah saya melihat itu kita melihat dari video-video inspiratif itu ada yang melakukannya gelar karyanya itu di kelas per kelas gitu ya, di kelas-kelas dulu sebelum dilakukan gelar karya atau itu secara besar-besaran di sekolah itu dibolehkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini fleksibel. Jadi kalau Bapak Ibu Ibu Rizka melaksanakan di semester ini gelar karyanya 2 tema, nanti tema berikutnya di akhir semester genap. Ya, silahkan Ibu Rizka. Sekali lagi ini dalam rangka potensi dari profilnya. Jadi yang kita perlihatkan di gelar karya kan itu pencapaian dari peserta didik dan jangan terfokus kepada produk Bapak Ibu. Gelar karya itu kan macam-macam ya. Ada presentasi, ada pertunjukan, ada drama, ada pajangan poster ya. Oh, Bu, tapi ini memang karya anak kami, Bu, dalam bentuk produk. Ya boleh. Maksud saya atau maksud dari pedoman yang diberikan oleh pemerintah adalah bukan menjadikan produk itu menjadi satu-satunya hasil akhir dari project profil. Begitu mungkin Bu Rizka, Bu Mar yang bisa saya sampaikan. Oke, bagaimana Bu Rizka? Ya Bu Mar, sedikit saya menanggapi dari Bu Herni sampaikan tadi, sangat luar biasa ya yang Bu Herni sampaikan karena ini adalah hal baru bagi kami juga. Nah begini Bu, saya ingin curhat sedikit ini ya. Boleh Bu Herni ya? Karena gini, saya kebetulan ini di Suara Demokrasi, jadi kami adalah melakukan tadi pemilihan pengurus OSIS, ketua OSIS. Kemudian di dalamnya kalau berdasarkan dari modul itu tidak ada produk yang dihasilkan bentuknya, misalkan produk akhirnya adalah pengurus OSIS, artinya itu yang terbentuk di akhir ketika selesai P5 dilaksanakan. Nah, di dalam proses yang saya lakukan, ada ini menjadi pertanyaan nanti di akhir, tapi saya jelaskan dulu yang saya lakukan. Jadi dari modul yang saya ambil dari PMM, artinya kami ATM dari modul tersebut, kemudian kami ikuti langkah-langkahnya, kemudian saya menyelipkan satu langkah yang tidak ada di modul yang
kami ATM-kan begitu. Artinya dalam proses pelaksanaan suara demokrasi, kami juga membuat suatu produk di samping produk hasil akhir adalah pengurus. Jadi anak-anak yang sudah memiliki pengetahuan terhadap demokrasi, bagaimana suara demokrasi dalam lingkungan sekolah, kami minta anak-anak atau kami arahkan anak-anak untuk membuat hasil pemahaman mereka dalam suatu produk. Nah, ada yang buat jadi poster, kemudian ada yang membuat suatu hasil karya-karya kreatif yang mereka kerjakan secara manual seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah nanti yang saya lakukan atau yang saya tambahkan dari modul yang saya ATM itu bisa kita tampilkan nantinya di di gelar karya. Kemudian yang kedua, apakah maksudnya modul yang seperti itu hal yang saya lakukan ini menyalahi dari modul yang saya ATM-kan seperti itu, Ibu. Karena kan ini menambahkan artinya langkah-langkah lain yang terdapat di dalam modul yang sudah dibekukan seperti itu, Ibu. Mungkin itu saja tambahan pertanyaan dari saya, Bu Herni. Oke, silakan Bu Herni langsung ditanggapi. Baik Bu Rizka, luar biasa sekali Ibu. Yang namanya ATM tentu kita mengambil sesuai kebutuhan ya, Bu Maria. Kalau mengambil semuanya jadi plagiasi ya Bu Maria. Kalau yang namanya ATM tentu kita lakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kita. Jadi sekali lagi jika Ibu hasil akhirnya tadi ada tentang poster atau produk lain, itu kan tidak menjadi suatu hal yang salah jika di dalam proses Ibu melaksanakan proyek suara demokrasi itu sudah dibicarakan dengan siswa. Jadi siswa itu memiliki memiliki keterlibatan dalam menentukan pilihan, kepemilikan dan suara mereka gitu ya. Bukan semata-mata kehendak dari kita guru, silahkan saja Ibu. Nanti itu kan menjadi sebuah daya tarik juga ya, menjadi bentuk pembelajaran bagi yang lain dan bagi pengunjung gelar karya. Pengunjung gelar karya proyek profil pelajar Pancasila di sekolah Ibu ya. Luar biasa menurut saya Ibu. Sekali lagi kita bukan pengatur kehendak mereka, pengatur mereka ya. Pengatur maksudnya begini, bukan menjadikan proyek itu melaksanakan kehendak guru. Apa yang guru inginkan, tidak. Tapi bagaimana melibatkan siswa untuk menentukan seperti apa yang mereka inginkan untuk mencapai kompetensi dari profil tadi. Nah, jadi tidak salah ya Bu Rizka ya. Silahkan dilanjutkan kalau dalam pelaksanaan ada sana sini yang masih belum begitu sempurna, itu tidak masalah. Kan bukan kesempurnaan kan bukan milik kita ya Bu Maria. Betul. Saya juga mau tambah sedikit Bu Erni loh. Karena ternyata kegiatan P5 itu misalnya mau menghasilkan sebuah produk. Produk itu tidak harus selalu berhasil ternyata Bu Herni ya. Bahkan kegagalan itu bisa menjadi sebuah presentasi. Anak-anak bisa berbagi kenapa dia tidak berhasil, kenapa dia berhasil, kendala apa. Nah itu ternyata juga tidak salah. Keberhasilan sebuah produk itu bukan sebuah hal yang harus gitu. Jadi sebuah kegagalan dari misalnya ada nih tim anak-anak punya tim dan dia membuat sebuah proyeknya gagal dan ternyata limit waktunya yang diberikan sudah diambang pintu, yang nggak apa-apa, berarti anak-anak ada hal yang yang bisa dipelajari di sana. Begitu Bu Herni yang saya pahami. Iya benar Bu Mar, di sanalah ada bagian refleksi ya. Ada bagian refleksi tindak lanjut kita. Nah, di sana yang jangan ini proyek ini harus begini ya, itu yang dihindari ya, yang kita coba hindari. Kalau secara demokrasi ya udah begitu saja, tidak. Anak mengikuti alur. Kita punya alur karena ini pembelajaran, bukan ekstrakurikuler. Ini pembelajaran proyek profil. Jadi ada alur yang anak ikuti dan saya yakin seperti yang disampaikan oleh Bu Rizka sudah mengikuti alur, sudah memiliki alur dan memodifikasi, menambahkan alur yang cocok dengan kondisi satuan pendidikan Bu Rizka. Begitu Bu Rizka. Halo Bu Rizka, boleh saya tambahkan sedikit? Oh iya Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Ya terima kasih Bu. Pak Made ini bukan ya, Pak Irfan. Pak Made. Salah ya Pak Imade. Pak Imade dari Parigi, Sulawesi Tengah Bu. Oh jauh ya.
Oke deh. Pak Made. Semangat Pak Made. Ya, terima kasih Bu. Saya ingin berbagi juga tentang P5 ini. Kebetulan sekolah kami juga kemarin melaksanakan P5 Suara Demokrasi. Terkait dengan kegiatan itu, memang apa yang disampaikan oleh Ibu penanya tadi, pemilihan OSIS itulah sudah produknya kita. Ya, itulah produknya kita, Bu. Jadi kemudian Ibu tidak salah tadi menyampaikan itu. Misalnya membuat poster-poster untuk meyakinkan bahwa ayo kita memilih. Itu sebenarnya sudah produk. Ya, sebenarnya sudah produk itu. Dan kemarin kita sudah lakukan kemarin, dan kendalanya Bu kemarin itu adalah memang kalau P5 ini biayanya sangat besar. Ya, ada biaya. Bagi sekolah-sekolah yang miskin, ya yang kurang dananya itu memang membuat kegiatan ini merupakan suatu masalah. Ya. Kalau sekolah-sekolah besar dia tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah sekolah-sekolah yang dananya yang minim memang. Ya. Jadi kemarin itu kebetulan kita mendapatkan bos kinerja. Jadi dana itu yang kita gunakan untuk membuat kegiatan ini. Gitu. Nah, terkait dengan itu kemarin kita juga sudah pernah melakukan webinar bahwa kegiatan P5 itu tidak harus melulu produk, ya, tidak harus produk, bisa juga karakter yang seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi, ya, jadi bisa juga karakter, bisa juga video poster itu, jadi tidak harus produk seperti itu. Jadi bagus sekali Bu. Jadi memang Suara Demokrasi itu produknya itu adalah pemilihan ketua OSIS itu Bu. Jadi terima kasih Bu. Itu yang ingin saya bagi kepada kita semua bahwa tidak melulu P5 itu harus produk. Ya, gitu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Pak Made. Sepertinya kita padai ya pertanyaan dari Bu Rizka. Kita bisa melanjut ke penanya selanjutnya. Saya bacakan berdasarkan antrian ya. Saya berikan kesempatan untuk Pak Irwan ini. Silakan. Oh, tunggu dulu. Desi ini siapa, cowok apa cewek ya ini? Pak Desi ya, silakan Pak. Bapak atau Ibu ini. Kemudian nanti baru Pak Irwan. Silakan. Ibu Desi ya. Ibu, gimana Ibu? Jadi nanyanya? Oke, kalau gitu saya lanjut ke Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Pak Irwan, Bapak Ibu yang terhormat, kalau memang ini tangannya diturunin mungkin ya, jangan pegal. Jadi bisa dibedakan ini siapa yang bertanya, siapa yang enggak. Pak Irwan, gimana Pak Irwan? Jadi bertanya kah? Ini Pak Marwan Bu, boleh izin bertanya? Oke, Pak Irwan ada, Pak Marwan ada. Tapi saya baca berdasarkan antrian ini ya, antrian yang ada. Oke. Bentar ya Pak Marwan. Gimana Pak Irwan enggak ya? Bu Eli Yuswita. Ibu Eli Yuswita. Gimana Bu Eli? Silakan Bu Eli. Ada yang mau ditanyakan Bu? Enggak ada? Oke deh. Ibu Rahmi. Kalau enggak ada Bu Rahmi langsung saya ke Pak Marwan ya. Bu Rahmi. Bu Rahmi Saputri. Rahmi Saputri, Ibu Rahmi. Baik, Pak Marwan, silakan Pak Marwan. Langsung saja ke Pak Marwan. Pak Marwan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini terkait dengan perencanaan modul, gitu kan. Pertanyaan saya, apakah modul P5 yang ada di PMM itu bisa langsung saja kita pakai? Cuma kita ganti identitasnya saja, jadi semuanya 100% kita copy. Boleh seperti itu? Itu yang pertama pertanyaan. Yang kedua terkait dengan kan ada penilaiannya, asesmennya, kemudian kita kan punya nilai siswa. Nah,
apakah tentu ada rapor P5-nya untuk siswa. Jadi pertanyaan saya, kapan itu pemberian rapor P5-nya? Apakah setiap semester atau setahun sekali? Itu. Oke, baik. Itu sudah Pak Marwan? Oke, Bu Ya, Herni. sudah. Bagaimana Bu Herni? Baik, Langsung terima kita jawab kasih ya Pak Bu Herni, Marwan. karena biasanya pertanyaan panjang-panjang. Ya, langsung aja Bu dijawab Bu. Bu Herni 5 menit Ya, ya. Bu Mar. Insya Allah kurang dari 5 menit, Bu Mar. Pertanyaannya, apakah boleh sekolah atau satuan pendidikan itu menggunakan langsung modul yang tertera di PMM? Ya, begitu ya, Bu Mar, pertanyaannya ya. Ya. Ya, Kemudian Copy paste yang 100%. kedua, Boleh copy nggak? paste 100% kita copy aja, oh, bisa Bu. Kalau kopi aja, misalnya Bapak kopinya dari SMA Antah Berantah. Antah Berantahnya tentu Bapak rubah kan? Artinya Bapak sudah merubah, sudah memodifikasi. Iya, kita rubah identitasnya. Iya. Tentu nama dan Nah, ya di tahap organisasi. awal, maka Bapak Ibu, Bapak Marwan khususnya, kita perlu melakukan refleksi untuk menilai kesiapan satuan pendidikan. Nah, tidak ada larangan khusus dari pemerintah yang mencegah kita menggunakan semua alur yang ada pada modul yang disediakan di PMM. Jika sekolah atau satuan pendidikan Bapak Ibu berada pada tahap awal, artinya pembelajaran proyek itu belum dikenal sama sekali oleh para pendidik. Kemudian tidak ada sistem yang mendukung proyek itu selama ini dilaksanakan. Saya rasa tidak ada larangan, Bapak Ibu tinggal mengganti identitas. Tapi biasanya nih, apa yang kita ambil tidak bisa 100% cocok terhadap sekolah kita. Maka mungkin di sana-sini itu Bapak Ibu perlu melakukan penyesuaian. Contoh nih, penyesuaian kecil mungkin yang bisa visi sekolah. Pasti visi sekolah tidak ada porsi sama ya Pak Marwan ya. Maka Ya, jika benar, visi sekolah jika visi sekolah itu beda, tentu pilihan tema, kemudian pilihan tema, kemudian dimensi, elemen dan subelemennya akan berbeda. Nah, setidaknya Pak Marwan bisa melakukan modifikasi di sana. Saya rasa di sana misalnya di di dimensi, elemen dan subelemen. Mungkin di tema yang sama. Kenapa? Karena ini saya rasa tidak begitu sulit untuk kita lakukan modifikasi sesuai dengan visi yang ingin dicapai oleh sekolah. Karena kan rujukan dari pilihan dimensi, elemen dan subelemennya kan itu sekolah. Kemudian yang kedua, rapornya itu kapan? Rapornya Pak Marwan itu setahun sekali. Nah, di sana nanti kan tadi ada 3 tema proyek ya. Misalnya si A, si B sudah melaksanakan 3 proyek profil pelajar Pancasila, tema ini, topik ini. Maka dia akan untuk topik A misalnya, maka bagaimana dimensinya itu seperti apa? Ya, misalnya sudah berkembang itu deskripsinya apa? Kan ada tadi ya di slide yang saya tampilkan, berkembang itu apa dasarnya? Apakah bukan berarti berkembang itu dipilih sesuai dengan keinginan dari kita pendidik? Tidak. Tentu berdasarkan rancangan apa yang sudah kita rancang di assessment tadi. Ya, apa yang sudah kita rancang di assessment, oh berkembang itu seperti ini loh. Jadi pemerintah juga sudah menyediakan seperti apa target akhir per fase, Bapak Ibu. Target akhir per fase. Kita apa kita coba rumuskan Bu Mar atau bagaimana? Target akhir per fase itu yang nantinya jelaskan aja Bu sedikit Bu. Oke, kita lihat ya. Jadi misalnya gini, berkembang itu apa dasarnya? Kita sebut berkembang. Apa yang belum berkembang itu berkembang sesuai harapan itu bagaimana gitu ya? Saya coba lihat di sini, saya coba buka dimensi dan sub
elemen, supaya kita sama-sama bisa melihat bahwa itu di rapor keluarnya seperti apa gitu ya. Keluarnya seperti apa. Nanti izin share screen dulu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bisa terlihat Bu Mar dan kawan-kawan? Belum. Oh ya, OTW Bu Erni. OTW. Bentar. Ya, Sudah, oke. Ibu, sudah. Sudah. Oke. Bapak Ibu, ini ada tabel 1 alur perkembangan dimensi. Ya, alur perkembangan dimensi ini ada sub-elemennya. Ya, yang misalnya untuk alur perkembangan dimensi beriman bertakwa. Untuk sub-elemen, misalnya kemarin kita mau apa misalnya menjaga lingkungan sekitar, ya, menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini Bapak Ibu adalah yang maksimalnya itu berkembang sesuai harapan. Artinya peserta didik di fase E dikatakan akan menunjukkan akan mendapat penilaian kompetensi profil pelajar Pancasilanya berkembang sesuai harapan adalah apabila mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan alam dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi. Nah, ketika komponen-komponen yang ada di akhir fase ini belum dicapai, misalnya berkurang 1, sudah bisa mewujudkan rasa syukur dan membangun kesadaran, menciptakan solusi, tapi belum mampu mengimplementasikan, maka anak itu berada di bawah tahapan yang tadi. Kan ada berkembang sesuai harapan, belum berkembang gitu ya. Jadi dari sini kita turunkan Bapak Ibu. Cara mudahnya Bapak Ibu tinggal mengurangi yang ini ya, tinggal mengurangi ini. Kalau belum berkembang sama sekali, maka peserta didik belum mewujudkan rasa syukur. Tinggal Bapak Ibu tambahkan ini. Ini cara cepat bagaimana kita merumuskan rubrik. Jadi penilaian kepada peserta didik itu tidak lahir dengan rasa-rasa. Ya. Jadi dari ini ada di ada yang dikeluarkan oleh Badan Beskap tadi. Jadi ada alur perkembangan dimensi. Jadi ada untuk setiap dimensi ada alur perkembangannya dari elemen dan sub-elemen. Jadi berdasarkan inilah kita menurunkan rubrik pencapaian peserta didik. Begitu Bapak Marwan ya. Nanti ini akan keluar di rapor. Rapornya akan diterima peserta didik sekali dalam setahun. Demikian Bu Mar atau Oke, Pak baik. Marwan, Berarti bagaimana? rapor. Terima kasih Bu. Jadi penilaian rubriknya nanti lahir dari sub elemennya ya Bu ya. Iya, kan kita memilih tadi kan sudah kita memilih tema, dimensi, kemudian diturunkan menjadi elemen dan sub-elemen. Dan di sana kan ada target akhir per fase. Jadi tinggal Bapak turunkan saja. Kalau sudah mencapai target akhir per fase, berarti anak-anak sudah mencapai tingkat pencapaian kompetensi profil yang paling tinggi. Gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Marwan. Memang Bu Erni kita nggak bisa menahan ya keingintahuan kawan-kawan ya. Rencananya mau kasih perencanaan sampai asesmen ditanyain. Mau bagaimana ya? Bu Mar, mungkin saya boleh kasih nampak ya apa yang kita rumuskan di sekolah ya. Supaya ini Bu Herni dari tadi Bu Herni kasih nampak yang ini aja yang dari panduan gitu ya. Yang dibuat di sekolah yang mana gitu ya. Yang kita buat di sekolah yang mana gitu ya. Yang kita buat di sekolah ini Bapak Ibu saya coba share screen. Sekali lagi ini jauh dari kata sempurna, hanya ingin berbagi saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu Bu Herni, saya harap kita sama-sama menjaga kondisi ya supaya tetap kondusif. Jadi mohon menjaga mikrofon tetap mute apabila sedang dijelaskan oleh narasumber. Kemudian bagi kawan-kawan yang tidak
mau bertanya tapi sudah mengacungkan tangan, mohon diturunkan biar kita bisa melihat siapa yang betul-betul mau bertanya ya. Minta tolong bagi kawan-kawan nanti tangannya dipegal, tolong diturunin. Oke, silakan Bu Erni. Ini yang kita lakukan di sekolah, Bu Mar, bahwa itu untuk gaya hidup berkelanjutan dari hasil kontekstualisasi siswa memilih memanfaatkan sampah organik untuk pembuatan briket. Jadi dimensinya ini kita tentukan berdasarkan dari visi sekolah. Ya, visi sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak, beriman dan berakhlak mulia, kemudian kolaborasi dalam bekerja, kemudian kreatif dalam berkarya. Ya, itu visi dari SMA Negeri 2. Ya, yang kami ambil adalah 3 ini: beriman, kreatif, dan mandiri. Beriman dan bertakwa itu untuk elemen akhlak kepada alam. Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Apa deskripsinya? Mewujudkan ini yang ketika anak sudah sangat berkembang. Ya, ini dari mana kita ambil? Dari yang saya perlihatkan tadi. Ya. Kemudian untuk kreatif memang kementerian itu mengosongkan subelemennya karena banyak sekali indikator yang disampaikan oleh para ahli terkait dengan kreatif ini. Jadi jika Bapak Ibu mau mengambil, silahkan indikator kreatif yang menjadi subelemen dari dari ahli yang mana, ya, dimasukkan. Kemudian yang mandiri itu yang elemennya yang mana? Elemen regulasi diri yang menjadi pilihan kami. Subelemennya mana? Ini rasa percaya diri, tangguh, dan adaptif. Ya, diharapkan peserta didik itu adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi tidak zamannya lagi kita menyimpan menyimpan sampah gitu ya. Ini kan nanti dicentang ya Bapak Ibu ya. Berikan tanda centang pada kolom tahapan perkembangan level P3, profil pelajar Pancasila. Peserta Boleh didik izin ya. bertanya sedikit? Sebentar Pak ya, sebentar. Oke. Jadi saya lanjutkan kemari. Kapan itu mulai berkembang? Ya, atau belum berkembang? Atau yang di sini sudah kita berikan keterangannya. Ini sangat berkembang, SB. Atau ini MB belum berkembang. Oke. Berarti ini sangat berkembangnya, ini yang menjadi target akhir tadi. Ketika SDB itu apa? Ini menjadi istilah kesepakatan satuan pendidikan aja, sedang berkembang. Kapan dia sedang berkembang? Mampu mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan, namun belum mampu mengimplementasikannya. Tinggal Bapak Ibu cara cepatnya mengurangkan yang ini. Kemudian kapan dia BSH? Peserta didik itu BSH. Apa itu BSH? Berkembang sesuai harapan. Nah, sudah mampu sepenuhnya mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan alam, namun belum mampu menciptakan solusi. Nah, dia belum mampu menciptakan solusi. Kalau di sini sudah mampu menciptakan solusi, tapi belum mampu mengimplementasikan gitu. Yang ini sudah bersyukur, sudah menciptakan solusi, sedang mengimplementasi. Nah, ini dari mana? Ini yang dari Beskap. Ini dari tabel yang disediakan oleh Beskap. Yang ini Bapak Ibu, ini adalah cara praktis untuk kita merumuskan. Yang ini tinggal Bapak Ibu membuatkan belum mampu dia sepenuhnya, dan saya rasa dari anak kita yang sudah melaksanakan proyek profil itu jarang anak kita mendapatkan yang MB itu mulai berkembang itu jarang. Jadi biasanya juga mereka akan dapat nilai di sini dan di sini karena mereka rata-rata bahagia ketika proyek ya Bu Umar ya. Seakan-akan kalau mau semuanya proyek aja deh Bu, proyek profil aja gitu. Oke Pak Marwan. Ya, silakan Pak Baik. Marwan. Jadi deskripsinya ya tadi Bu, dari elemen itu kita yang tulis Bu. Itu deskripsi capaian itu dari kita Bu, kita yang rancang Bu. Ada di Beskap Bapak. Beskap itu maaf Bu, saya belum tahu apa itu Beskap Bu. Beskap itu adalah Badan Kurikulum dan Asesmen Kementerian Dikbudristek. Jadi pada kementerian melalui badan tersebut mengeluarkan pedoman penyelenggaraan
Bentar, Bu, proyek saya mau tulis. penguatan profil pelajar Pancasila. Saya tampilkan saja Bapak ya, supaya Nanti tidak dibagikan penasaran. mungkin Bu Erni, biar kita Oke. mempersingkat waktu kan. Nanti Oke, kita terima bagikan kasih. aja. Bapak Ibu sekalian nanti bisa bergabung ke komunitas Guru Penggerak Aceh Selatan. Nanti di sana dibagikan sama Bu Erni dan Pak Irfan. Di sana kita bagikan semuanya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu. Ya, nanti kalau di sini lama. Tapi ini udah ditampilin sama Bu Erni, ini tampilan luarnya base cap kita. Mm-mm. Ini Oke yang ya, saya Pak sampaikan Marwan. besok tadi ya, Pak Marwan. Badan Mm-mm. Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini sudah ada di sini Pak Marwan. Oke ya, Bu. Oh, terima kasih. Baik. Kalau bicara P5 memang kita harus buka sesi selanjutnya nih, next season ya. Tapi ini kita beri kesempatan lagi untuk kawan-kawan kita yang lain. Ini yang sudah saya panggil, saya nggak panggil lagi ya, karena memang nggak ada orangnya kayak ini. Muhammad Siddiq selanjutnya Bapak. Muhammad apa ya nih? Nggak kelihatan namanya. Muhammad Siddiq Rizky Purnama. Silakan Bapak. Ya, baik Bu, terima kasih Bu Mar sudah memberikan kesempatan Baik. saya bertanya. Sampai 5. Sudah sangat banyak sekali paparan ya dari narasumber tadi dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang P5 ini. Namun walaupun begitu masih menimbulkan pertanyaan juga Bu Mar. Saya juga ingin bertanya karena Wajar Pak, wajar. iya, karena apa namanya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya dengarkan tadi di penjelasan dari narasumber, akhirnya melahirkan juga pertanyaan-pertanyaan gitu. Yang baru gitu ya. Pak Muhammad udah buat P5, udah melakukan P5 nggak di sekolah? Kebetulan saya sekarang Ibu tugas belajar, jadi tidak posisi saya di luar daerah. Ya, karena pertanyaan itu muncul semakin banyak ketika kita belum melaksanakan. Tapi kalau udah melaksanakan, paparan yang Bu Herni sampaikan itu sudah tergambar, oh demikian, oh demikian. Tapi kalau kita belum melaksanakan, memang makin banyak pertanyaan yang akan muncul. Tapi itu wajar dan sangat bagus. Silakan Pak Siddiq. Iya, terima kasih Bu Wan. Sebagaimana sudah dipaparkan tadi oleh Ibu narasumber, bahwasanya diharapkan nantinya dari P5 ini adalah peserta didik itu mampu menginvestigasi ya, atau memecahkan masalah serta dapat mengambil keputusan seperti itu. Nah, tentunya di dalam menerapkan P5 ini juga ada panduannya seperti sudah disampaikan Ibu narasumber tadi, termasuk juga ada sub elemennya di situ. Berkebinekaan global, ada yang berketuhanan itu ya, yang ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis di situ sudah ada panduan-panduan yang lengkap seperti itu. Nah, tinggal saya sebagai seorang guru untuk membaca atau melihat lebih jeli seperti itu, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti itu, Ibu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya di dalam menerapkan proyek itu diawali dengan perencanaan seperti itu yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Nah, perencanaan ini dengan perencanaan ini diharapkan guru benar-benar memberikan proyek yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah di kelas 1 atau kelas 2 atau di fase A, Bu ya, di fase A itu diasumsikan itu usia 7 sampai 12 tahun. Nah, di sub elemen dan elemen itu sudah tertera juga di situ usianya dari 6 sampai 8 tahun itu pada fase A kelas 1 kelas 2. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik itu dari teori perkembangan Piaget, Bu, ya, Piaget, pada usia 7 sampai 12 tahun itu peserta didik belum bisa mengabstrak dan membuat hipotesis sendiri. Seperti itu. Otomatis dia belum bisa mengasumsikan memprediksi sesuatu seperti itu. Di kelas 1 ke kelas 2, 7 sampai 12 tahun ya. Berarti itu 7 kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Itu berdasarkan teori, Bu, berdasarkan teori perkembangan kognitif. Nah,
Setelah itu ada lagi level kognitif, Bu. Ada level C1, C2 seperti itu ya. Kalau level 1 ada C1, C2, level 2 nanti ada seterusnya C3 sampai dengan C4 seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu kan tentunya berkaitan dengan perencanaan seperti itu ya. Bagaimana caranya supaya saya sebagai seorang guru, misalnya saya sebagai seorang guru, memberikan proyek berdasarkan paparan saya tadi ya. Sementara siswa tersebut pada usia kelas 1 kelas 2 itu belum bisa berhipotesis begitu. Kira-kira proyek yang seperti apa yang cocok yang saya berikan sehingga dia bisa menemukan sendiri seperti itu proyek yang tepat sesuai kebutuhan peserta didik tersebut. Mengingat pembelajaran sekarang kan student center, Bu ya. Student center gitu, berpusat pada peserta didik seperti itu. Apakah yang seperti bagaimana seperti itu, Bu? Mohon saran dan masukannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Siddiq. Bu Helni, saya juga tidak menyimpan lagi karena panjang ini ceritanya. Baik, Dikhawatirkan Anda nanti hilang. sudah- Jadi silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Siddiq ya. Oke. Iya. Pak Siddiq dan Bapak Ibu yang masih berada dalam room ini, saya menangkap pertanyaan dari Pak Siddiq, bagaimana guru memberikan proyek. Bapak Siddiq, mungkin ada hal yang perlu kita garis bawahi. Dalam hal ini kita dari awal saya berbagi tadi, saya menyampaikan bahwa guru tidak memberikan proyek. Kalau guru memberikan proyek itu adalah di kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek di kelas terkait dengan mata pelajaran. Yang diberikan di proyek profil adalah tema. Nah, ketika tema itu diberikan, tema yang disiapkan oleh satuan pendidikan, ya Bapak ya, tema yang kita siapkan. Nah, terkait dengan topik itu anak-anak diberikan pada mungkin Bapak tadi ada juga menyimak apa yang kita berbagi tadi ya. Ada alur project ya, di alur project profil ya Bapak, mungkin kita dalam hal ini kita harus agak pertegas sedikit bahwa pembelajaran berbasis project di intrakurikuler itu berbeda dengan pembelajaran project profil atau P5 ya, lebih akrabnya P5. Jadi itu pemerintah sudah merancang pedoman ini dengan mempertimbangkan teori perkembangan kognitif anak. Nah, ada Bapak mungkin nanti bisa searching atau browsing di internet. Di sana ada bagaimana mengembangkan topik. Sama-sama topiknya kearifan lokal, tapi ternyata untuk SMA berbeda, untuk SD berbeda, untuk SMK berbeda. Nah, dari mana perbedaan itu? Perbedaan itu tentu salah satunya muncul dari karakteristik peserta didik kita yang menjadi subjek dari pembelajaran project profil. Nah, sekali lagi guru tidak memberikan project, tapi guru memberikan tema. Terkait judul dan topik project itu berdasarkan pedoman itu dikembalikan ke peserta didik. Nah, makanya perlu adanya alur project yang jelas. Jadi di tahap pengenalan itu anak diajak untuk melihat lingkungannya terkait kearifan lokal kearifan lokal yang ada di sekitar di daerah kita, di daerah mereka berada, di mana penyelenggaraan pendidikan itu dilaksanakan, maka mereka melihat apa keprihatinan, kearifan lokal apa yang hampir tidak muncul lagi. Nah, bagaimana cara mereka? Tentu cara berpikir anak SMA berbeda dengan cara berpikir anak SD, sehingga bentuk proyeknya juga berbeda. Nah, coba mungkin bisa Bapak lihat ke share screen yang saya coba tampilkan. Gaya hidup berkelanjutan. Ada subtema proyeknya itu sama-sama menjaga lingkungan sekolah, tapi ternyata bentuk proyeknya berbeda loh Bapak. Ada yang membersihkan pekarangan sekolah, mungkin untuk anak PAUD. Ada yang mendaur ulang sampah, ada gerakan menanam bunga di pekarangan sekolah, dan lain-lain.
Sekali lagi di sini ada choice, voice, dan owner-nya peserta didik. Begitu jawaban dari saya, Pak. Siapa tadi? Rizik ya? Muhammad. Pak Iya. Muhammad Siddiq. Iya, saya kembalikan Bu Mar. Iya, betul sekali Bu Erni. Bagaimana Bapak Muhammad Siddiq? Kira-kira sudah tergambar belum ya jawabannya? Boleh saya maksudnya perjelas lagi pertanyaan saya, Bu. Boleh, Bapak silakan. Oh iya. Ya, terima kasih, Bu. Di elemen dan sub-elemen itu, Bu, saya sedang buka ini sekarang, sub-elemen ini, Bu, ya. Baik, Di Pak. sub-elemen itu ada di akhir fase A, di kelas 1-2, usia 6 sampai 8 tahun, pada alur perkembangan dimensi berkebinekaan global ini, Bu. Baik, Pak. Di situ kalimatnya mendeskripsikan pengalaman dan pemahaman hidup bersama-sama dalam kemajemukan di situ. Nah, proses mendeskripsikan ini harus bernalar deh, Bu. Di situ kan kelas 1, kelas 2. Seperti Iya, yang saya benar. sebut ya, yang saya sampaikan tadi dalam teori perkembangan kognitif, Piaget itu anak-anak belum bisa mengabstraksi di situ, Bu. Di usia 7 sampai 12 tahun peserta didik itu belum bisa mengabstraksi dan membuat hipotesis gitu. Nah, makanya saya kadang-kadang bingung bagaimana karena peran guru itu kan sebagai pendamping, fasilitator kan seperti itu, Bu, ya. Iya, benar. Ya, benar. Nah, sedangkan Oke. peran saya sebagai seorang guru ini mendampingi, menjadi fasilitator untuk peserta didik, masih bingung arahnya seperti itu, Bu. Sedangkan ini yang mendeskripsikan, sementara pada teori peserta didik belum bisa menghipotesis seperti itu. Nah, Baik, Pak. saya mohon saran-saran dari Bu, Betul. bagaimana itu maksudnya, Baik, Bu. Bapak. Terima kasih. Saya tangkap langsung, Bu Mar, ya. Nah, anak Ya, saya langsung. itu di kelas 2 ya, ada project profilnya. Maka ketika project profil itu kan ada namanya perumusan rubrik pencapaian ya. Jadi untuk mereka, tingkat mereka tentang kebinekaan global. Nah, kapan anak dikatakan mencapai tahap sangat berkembang misalnya, atau berkembang sesuai harapan? Ketika dia dapat menceritakan saja, menyampaikan keberagaman di kelasnya, dia sudah mencapai kompetensinya, Bapak. Di kelas ini ternyata ada yang berambut kritik, ada yang jadi pemahaman kita terhadap project profil ini harus holistik, Bapak, terbuka. Jadi menyampaikan keberagaman itu anak-anak SD atau yang masih umur kelas 2 saya rasa sudah bisa, Bapak. Jadi ketika dia sampaikan di kelasnya itu ternyata ada suku Aceh, ada anak Jamu, ada Sunda, itu sudah menyampaikan keberagaman loh, Bapak. Dan itu kan tidak harus anak yang SMA ya, bukan untuk anak SMA itu deskripsi akhir. Jadi tergantung bagaimana kita memahami project profil ini dan merumuskan capaian yang ingin kita capai itu sesuai dengan fase perkembangan anak. Itu dari saya, Bu Mat. Ya, baik. Terima Iya, kasih Bu benar Erni. sekali. Sudah bisa saya tangkap. Jadi Iya. sama-sama. Iya, Bu Herni mungkin Pak Muhammad Siddiq ini ngajarnya di SD ya, sama kayak saya. Saya juga SD ya. Saya SMA, Bu. Jadi memang SMA. Oh, makanya kadang Bapak mungkin agak ini ya, hipotesis itu rasanya cuma untuk anak SMA aja gitu ya. Padahal sebenarnya Pak, setiap jenjang itu punya cara tersendiri dalam menghipotesa. Bapak tidak bisa menyamakan cara menghipotesa anak SD dengan anak SMA. Nah, itu mungkin kalau guru SMA ke SD itu kadang agak sulit, sama kayak kami kalau SD ke SMA itu psikologisnya tentu beda ya Bu Erni ya. Cara Iya. pendekatannya juga berbeda. Tapi kalau yang sudah saya lakukan di SD, anak kelas 1 pun, anak TK pun bisa menghipotesa, tapi dengan cara yang sederhana. Mereka juga bisa menganalisis sesuatu, tapi tentu yang sederhana. Dan penataannya, pembimbingannya juga dilakukan dengan sederhana.
tidak bisa kita lepas langsung seperti anak SMA. Kalau anak TK, SD itu dari awal sampai akhir itu harus terus didampingi oleh ibu guru, akan tetapi bukan diajarkan secara detail, tapi menjadi fasilitator. Insya Allah bisa Ibu Bapak ya. Iya, Itu betul sedikit Ibu. dari saya. Mungkin ada yang menambahkan sekarang di sini ya, Bu Erni ya, yang sudah pernah melaksanakan P5. Karena ini Saya kalau di untuk anak sekolah SD SMA gitu juga ya. nih Bu Mar. Mungkin Oh pertanyaan iya. pertanyaan pertanyaan Bapak tadi saya jawab berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang ibu ya. Saya bertanya proyeknya apa di Iya. sekolah? Ini. Jadi gurunya suruh apa gitu. Gurunya suruh terpikir oleh saya, Masya Allah ya. Ternyata ada banyak pendekatan. Meskipun Iya, yang kita betul. sasar itu sama ya. Yang kita sasar itu bagaimana Betul, anak betul. menyadari keberagaman. Ternyata di SMA itu Betul. menyadari keberagaman beda dengan yang menyadari keberagaman di level Iya. SD ya, di kelas rendah. Jadi Iya. dari situ mungkin saya tidak berpengalaman di action-nya ya Bapak Ibu, yang di action Betul, untuk kelas betul. untuk anak-anak di fase di bawah 12 tahun ya. Itu mungkin guru-guru kita guru-guru hebat di SD yang luar biasa ya saya lihat. Sekali lagi sedikit demi sedikit kita coba bertransformasi bahwa peran kita adalah memberikan mereka kemerdekaan untuk menentukan kehendaknya, dalam hal ini berperanlah sebagai fasilitator yang senantiasa menuntun dan mendampingi. Mungkin begitu ya Bu Maria. Oke, baik Bu Erni, terima kasih banyak ya atas pemaparannya. Kita lanjut ya langsung ke maaf, Pak Irfan, kita sampai jam berapa ini Pak Irfan? Sudah nih Bu. Sudah ya. Sudah ya. Sudah ya. Tapi masih banyak nih yang Mar, ngantri. kasih Ada satu 100 lagi, Bu lagi. Mar. Tuh, kayak mana tuh Pak Irfan? Boleh satu lagi Bu terakhir. Gitu ya. Tapi ini yang ngantri lain gimana nih? Boleh dipilih saja Bu. Apakah siapa yang lain Ada sesi lanjutan. yang lain melapangkan diri agar Ibu siapa tadi yang mau? Ada Bapak Syafrudin. Yuk coba yang bersuara tadi siapa Ibu apa Rizka. tadi? Iya nih. Bu Rizka ada diturunkan tangan. Oke deh, saya jadi ada Pak Cap itu iya. Bu. Ibu tadi siapa? Ibu yang Izin Bu. Satu lagi nih ya yang terakhir. Pak Syahrudin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahrudin, saya guru SD di Kabupaten Aceh Singkil. Oke Bu, saya sedikit bertanya, ini masih dasar yang saya tanyakan sebenarnya, nggak jauh-jauh, masih di dasar. Yang mau saya tanyakan di sini, tadi kalau saya nggak salah, Ibu bilang bahwasanya untuk P5 ini kan ada 7 tema. Untuk SD itu 2 sampai 3 tema. Itu waktu kita melaksanakan P5 itu kan yang melaksanakan tim P5. Apakah yang apa namanya? Itu per kelas atau bagaimana, Bu? Oh iya. Kemudian kelas iya Bu. Masih itu kan Bu Erni. Ya, timnya itu kan nanti kan ada gabungan beberapa guru, misalnya kayak saya SD kadang nanti beberapa guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu waktu pelaksanaannya itu dia per kelas atau memang secara keseluruhan siswa di sekolah itu, Bu? Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bu Erni, silakan. Bapak Ibu ini ada yang mau jawab? Pertanyaannya sepertinya di dasar sekali ya. Bu Mar yang sudah dilaksanakan bagaimana saya balik bertanya ini? Karena sekolah dasar ya. Iya, karena ibu-ibu mau nih daripada nggak sempat jawab kan, mending sempat ngomong gitu ya. Nggak sempat bertanya maksudnya. Tidak sempat bertanya boleh kita mau berbagi silakan ini. Karena kan dari awal saya sudah berbagi tadi ya, berbagi bahwa proyek ini lintas mata pelajaran, kemudian sekolah menentukan fasilitator. Siapa fasilitator itu? Fasilitator adalah semua guru mata pelajaran yang terlibat ya. Kita membuang embel-embel mata pelajaran. Kemudian siapa koordinator ya?
koordinator adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau guru lain yang dianggap mumpuni dalam hal project profil. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya tadi sudah kita bisa memilih ya, memilih alokasinya seperti apa ya. Ada 3 pilihan tadi ya. Ada yang memang sehari dalam 1 minggu boleh. Ada yang setiap hari itu di 1-2 jam ada project profilnya, atau di akhir dikumpulkan. Nah, jawaban saya begitu Pak Syafruddin. Jadi kita tidak ada lagi embel-embel mata pelajaran di sana. Yang ada di sana adalah fasilitator dan koordinator. Koordinator itu adalah memastikan proyek itu berjalan secara lancar, kemudian memastikan kolaborasi antar guru dan mitra itu berjalan. Fasilitator ya kita yang melaksanakan di lapangan ya, Bu Mar ya. Atau kawan-kawan ada nih yang mau berbagi, jangan dari saya aja. Berbagi Bu mungkin Herni, tadi Pak Syahruddin nanya juga kan, itu dilakukannya per kelas atau dilakukannya sekaligus nih, satu sekolah sekali kegiatan gitu? Kira-kira dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menangkap kalau tidak harus menjawab pertanyaan Pak Syafruddin? Bahwa yang menentukan tema itu adalah hasil komunikasi atau hasil diskusi di rapat kerja dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini tergantung kesepakatan kita Bapak Ibu. Mau dilaksanakan pilihan alokasinya itu misalnya nih, alokasinya di setiap hari Jumat. Kira-kira yang lain itu, maka seluruh satuan pendidikan itu di hari Jumat melaksanakan apa ya Bu Mar? Melaksanakan ya, kesepakatannya tadi. Project gitu. Di akhir maka semua melaksanakan project. Jadi project profil ini bukan ekstrakurikuler, tapi dia co-kurikuler. Jadi masuk dalam tugas kita sebagai guru. Ya, kalau dalam beban kerja kita sudah dibayar TPK ya Bu Mar ya, sudah melekat di sana. Artinya kalau saya pembelajaran saya sudah ada 2+1-nya, +1-nya itulah project. Jadi nggak bisa dong ya Bu Mar. Ya udah saya nggak masuk aja deh Bu Mar aja. Bu Mar aja deh. Semua Sementara harus itu terlibat menjadi ya tanggung Bu. jawab kita. Pembelajaran project profil. Jadi yang ingin dicapai di pendidikan Indonesia itu bukan dari segi kognitifnya saja, karena seperti pendidikan yang kami dapat, mendidik atau mengisi kepala saja pada dasarnya bukanlah pendidikan, tapi bagaimana kita mendidik yang ada di sini ya, Bu Mar ya. Begitu jawaban Dimana, saya Bu? Pak Nggak kelihatan Bu Erni. Di mana Bu? Jangan di kepala, di mana tapi Bu? Di sini, di hatinya. Di hati Bu, nggak kelihatan kan? Karakternya ya, karakternya yang kita isi. Betul. Jadi makanya luar biasa sekali kurikulum Merdeka ini, bagaimana pengisian yang di atas dengan yang di sini itu dilakukan secara beriringan, ya. Oke, jadi pelaksanaannya itu sesuai kesepakatan berarti Bu Erni ya, kalau memang mau dilakukan, temanya mau diambil. Tapi sebaiknya memang kalau kita baru mula melaksanakan P5, sebaiknya bukan kesepakatan. Pilih tema yang bisa dilakukan bersama. Jadi kalau memang ada juga saya lihat sekolah yang SMP ini ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu beda-beda temanya Bu. Nah, boleh asal memang sudah menguasai apa itu P5, menguasai tekniknya. Tapi alangkah baiknya bagi yang kita belum pernah melaksanakan, bagusnya pilih saja 1 atau 2 kegiatan, kemudian lakukannya bersama-sama. Dan itu harus semua berkecimpung, bukan hanya tanggung jawab wali kelas ya. Kalau kita di sekolah dasar, kita punya tim dan tim itu semuanya harus ikut dalam P5 turut mengambil bagian. Begitu ya Pak Syahruddin. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, baiklah. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita ingin berbincang lebih lama, lebih jauh, tapi apalah daya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 4:15. Kita juga pada belum sholat ya di sini. Jadi insya Allah lain waktu kita akan sambung kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya tutup, saya yakin ya di hati Bapak itu begitu banyak
pertanyaan yang ingin dilontarkan, insya Allah Pak Dhani akan membuat webinar lagi terkait dengan P5. Insya Allah juga kami di Abdiya dan di Aceh Jaya juga akan mengundang Bapak Ibu untuk ikut bergabung bersama kami tentang masalah P5 ini. Bu Erni, saya punya pantun nih untuk Bu Erni. Merah menyala si buah seri. Oke. Sungguh cantik berseri-seri. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan karena sudah sudi berbagi materi di hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mar. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Erni, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya hari ini udah mengundang kami. Saya juga sebagai MC, moderator, maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Silakan Bu Erni ditutup ya. Ya, terima kasih Bu Erni. Sorry, ya. Bu Mar, itu sore yang cukup membahagiakan dari semenjak pukul 2 tadi. Terima kasih Bapak Ibu serta webinar antusiasnya. Mohon maaf sekali kalau dalam penyampaian atau saya berbagi tadi ada yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi, ketidaksempurnaan itu murni datang dari saya dan segala yang benar serta kesempurnaan itu milik Allah semata. Untuk pengurus komunitas Guru Penggerak Aceh Selatan, terima kasih atas undangan berbaginya. Salam sukses selalu. Semoga kita senantiasa menjadi pendidik yang mendapatkan berkah ya dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja senantiasa bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erni. Saya kembalikan ke Bu Cut. Bu Cut, silakan Bu Cut. Oke, terima kasih Bu Mardena dan juga Bu ini sudah luar biasa. Ya Bapak Ibu, sudah terasa ya kita sudah sampai di penghujung, tapi ini bukan juga akhir karena kita nantinya akan mengadakan sedikit kuis ya Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas itu mungkin sudah diberikan link absen oleh koordinator. Silakan Bapak Ibu isi. Jangan lupa karena nanti kita akan memberikan sertifikat berdasarkan absen yang sudah ada. Bapak Ibu, sebelum saya padai, mungkin terlebih dahulu kita akan melakukan kuis dulu ya Pak ya, Pak Irfan ya. Oke, silakan Bapak Ibu siap-siap untuk masuk ke dalam kuisnya. Oke, silakan dipandu Pak Irfan. Baik Bapak Ibu, di sesi terakhir ini kita akan melakukan kuis dengan platform Quizizz. Silakan Bapak Ibu buka alamat joinmyquizizz.com lalu masukkan kode atau sandi dari permainannya. Silakan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang beruntung nanti akan kami berikan door prize dari atau kenang-kenangan dari komunitas guru penggerak Aceh Selatan. Pada Bapak Ibu, silakan masuk. Silakan bergabung di Join My Quizizz. Sudah ada satu orang. Pastikan Bapak Ibu membuat nama dengan nama asli Bapak Ibu. Supaya kami tahu nanti apakah nama itu sesuai dengan orang yang kami kontak nanti. Itu masih satu orang Bapak Ibu yang bergabung. Masih kami tunggu. Di sini ada 80 peserta ya yang masih setia dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Setelah ini nanti baru akan kami bagikan link daftar hadir Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti dulu kuis berhadiah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi orang yang mendapatkan sedikit door prize dari komunitas guru penggerak Aceh Selatan. Cara gabungnya Bapak Ibu, silakan buka browser di Google Chrome atau browser HP-nya atau laptop. Lalu pada kolom pencarian, masukkan joinmyquizizz.com seperti yang tertera di layar. Dan masukkan kodenya Bapak Ibu, 317358.
Ya, kemudian Bapak Ibu ketikkan namanya dan nanti kita akan mulai kuis secara bersama-sama. Di sini sudah ada 7 orang yang masuk dalam kuisnya Bapak Ibu. Kita tunggu dari 80 orang yang ada di yang pakai HP sama Bapak Ibu, silakan buka Google Chrome. Buka Google Chrome lalu masukkan kodenya Bapak Ibu. Ya, siapapun yang ada di sini silakan masuk. Kami tunggu. Kami tunggu 1 menit lagi ya sebelum ditutup. Kita akan memberikan Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan oleh narasumber hebat kita tadi. Atau boleh juga saya bagikan linknya di kolom chat bagi yang tidak bisa masuk ya. Oke, di kolom chat sudah ada juga Bapak Ibu. Kolom chat Jimit. Di sini sudah bergabung 15 orang Bapak Ibu. Oke, sudah 25 orang. Kita tunggu 30 detik lagi Bapak Ibu. Silakan boleh menggunakan link yang ada di Gmeet. Itu sudah ada masuk 33 orang Bapak Ibu. Ya, kita tunggu ya beberapa detik lagi Bapak Ibu. Oke. Jika tidak ada lagi Bapak Ibu, kita mulai saja kuisnya. Oke Bapak Ibu, siap-siap pastikan jaringan Bapak Ibu dalam keadaan stabil. Kita mulai Bapak Ibu untuk kuisnya. Ya. Oke, kita tunggu 2 orang lagi, 38. Oke, 39 Bapak Ibu. Mudah-mudahan tambah 1 lagi, kita mulai. Oke, tidak ada ya? Oke, kita mulai. Bapak Ibu, siap-siap. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya.
Oke, untuk pemimpinnya Ibu Dela Isa ya. Berikut kita lanjut Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu.
Oke Bapak Ibu, ini kita sudah berada di 2 soal terakhir ya. Silakan Bapak Ibu jawab dengan cepat dan tepat supaya mendapatkan jadi pemenang dari kuis ini. Oke, kita lihat klasmen sementara menjelang soal terakhir. Leaderboard-nya ada pada Bapak Arisman ya. Oke, ini tidak boleh salah ya. Salah satu bisa disusul sama yang lain. Oke, untuk soal terakhir Bapak Ibu, siapa cepat, tepat, dialah jadi pemenang. Oke, silakan. Dua soal terakhir, mohon maaf. Soal 15. Oke. Klasmen 1 soal terakhir. Oke, masih Bapak Arisman ya. Untuk soal terakhir, bersiap-siap Bapak Ibu semua. Harus benar nih, nggak boleh salah. Ayo Bapak Ibu, tidak boleh tidak tahu nama narasumber kita. Oke Bapak Ibu. Apakah yang akan menjadi juara dalam sesi kuis pada webinar kali ini? Oke. Iya. Jadi juara satunya adalah Bapak Arisman ya. Nah, oke, Bapak Arisman. Nanti silahkan dikontak kami panitia untuk pemberian door prize. Kembali kepada Ibu host. Silahkan Ibu Ucut. Oke, terima kasih luar biasa Bapak Ibu, dan selamat untuk Pak Arisman yang pada hari ini sudah dapat sedikit door prize dari komunitas guru penggerak. Oke Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah berada di akhir kegiatan kita. Namun sebelumnya mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikut andil dan berpartisipasi, dan jangan lupa Bapak Ibu sekali lagi tolak absennya di
diisi ya Bapak Ibu ya, karena Oke, absen sudah ini diisi. kita tidak bagikan di tempat lain, hanya di kolom chat saja, di kolom chatnya saja. Jadi mohon diisi Bapak Ibu. Yang setia sampai kegiatan akhir, itulah yang berhak untuk mendapatkan sertifikat kita. Oke Bapak Ibu, demikian saja kegiatan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya seperti biasa untuk menutupnya dengan sebuah pantun ya, dua buah pantun tentunya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Buah nanas, buah ceri, campur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Link wabarakatuh. daftar hadir sudah kami berikan ya di kolom chat Gmeet-nya. Jangan dibagikan Bapak Ibu keluar dari Gmeet ini, karena ini adalah bentuk apresiasi kami kepada Bapak Ibu yang setia mengikuti kegiatan dari awal sampai terakhir. Mohon sekali lagi tidak menyebarkan link ke luar room Gmeet ini. Ya, setuju Pak. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi kami tidak menyebarkan link di luar atau di grup ya. Jadi kami sangat menghargai atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah berproses dari awal sampai selesai. Itu komitmen kami. Silakan diisi Bapak Ibu. Mohon maaf untuk rekamannya kami stop dulu ya.